Dengan siaran langsung malaikat yang mengajari orang menggambar sebuah gambar, kau malah terpukul. Kau tidak hanya tidak takut. Kau bahkan secara terbuka mengakui bahwa dirimu hanyalah seorang penipu, bahkan sering muncul di TV, menjadi penipu paling terkenal di seluruh internet. Namun, seiring dengan munculnya keanehan di seluruh dunia, Tiongkok semakin melemah di bawah serangan keanehan, dan kau malah terpilih dalam percobaan paling penting. Ketika rakyat Tiongkok melihat bahwa kau adalah seorang penipu, mereka menangis dengan sedih. Saat ini, kau berdiri di koridor rumah sakit. Menerima informasi aturan kali ini. Aturan pertama, jangan berbicara dengan hantu. Aturan kedua, jangan memasuki kamar pasien pada tengah malam. Aturan ketiga, jika pasien di kamar 203 meminta bantuanmu, jangan pernah menyetujui permintaannya. Aturan keempat, kau dapat bergerak bebas di mana saja di rumah sakit. Tetapi sama sekali tidak boleh memasuki kamar mayat bawah tanah. Aturan kelima, jika direktur memiliki permintaan apapun, jangan menolaknya. Aturan keenam, ketika seseorang bertanya apakah dia hantu, kau harus segera membuat penilaian yang benar. Pengenalan aturan selesai. Silakan pemain mulai menarik bakat. Saat berikutnya, sebuah cakram virtual muncul di depan matamu. Kau mengangkat tangan dan mengeklik mulai. Cakram berputar beberapa putaran dan kemudian menghilang. Anda belum mendapatkan bakat apapun. Semoga percobaan Anda menyenangkan. Kau melihat tetua yang penuh dengan darah dan rambut patah di depanmu dan perlahan berkata, "Maaf semuanya. Aku tidak mendapatkan apapun." Baiklah, kemudian khawatir dan berlutut. Murid Zhang Buguan, generasi ke-69 dari Gunung Longhu, dengan hormat mengundang arwah pahlawan dari para guru surgawi dari generasi ke generasi. Tolong bantu junior membuka pedang pengusir setan guru surgawi. Setelah kata-kata itu diucapkan, pedang pengusir setan di tanganmu mulai bergetar. Suara pedang yang merdu bergema di seluruh rumah sakit. Tidak mungkin. Penipu ini belajar melakukan trik sulap. Bagaimana bisa penipu ini tiba-tiba menjadi tenang? Saat berikutnya, kau berdiri. Pedang pengusir setan ada di tanganmu. Pedang junior ada di sini. Terima kasih kepada para pendahulu guru surgawi. Di masa damai, kami berlatih Taoisme di balik pintu tertutup. Di masa kekacauan, kami turun gunung untuk membasmi kejahatan. Aku, Sang Buguan, menjunjung tinggi ajaran para pendahulu dari generasi ke generasi, memegang pedang pengusir setan guru surgawi ini di tanganku. Membunuh melalui masa kekacauan ini dan mengembalikan kedamaian ke dunia. Kata-katamu mengejutkan penonton Tiongkok. Tetapi di ruang siaran langsung asing, sudah ada lautan kegembiraan. Orang ini hanya fokus untuk pamer. Dia lupa aturan dasar di dunia cerita aneh. Berdiri di titik awal selama lebih dari 3 menit pasti akan mati, bahkan jika itu adalah bakat yang melampaui dewa. Namun, saat berikutnya, suara-suara ejekan itu tersangkut langsung. Kau mengangkat pedang pengusir setan di tanganmu di depan dada, jari-jarimu melewati bilah pedang dan mengucapkan. Perintah hukum menyala, energi Salekian Kun membersihkan semua kejahatan. Saat berikutnya, kau bergegas menuju hantu-hantu itu. Bayangan pusing bergoyang, segel hukum terbang. Hantu-hantu yang dihindari oleh para terpilih lainnya. Tidak tahan terhadap serangan kasualmu. Saat ini, seluruh dunia mendidih. Orang-orang Tiongkok bahkan sangat bersemangat hingga meneteskan air mata. Dia benar-benar Tianxi, garis depan terselamatkan. Penghinaan bertahun-tahun ini. Akhirnya ada kesempatan untuk membalas. Ini adalah saat kau berbalik, mundur, dan melompat ke udara, seiring perubahan mudra yang konstan. Segel pembasmi iblis Tianxi. Setelah ledakan dahsyat, seluruh rumah sakit dipenuhi debu dan asap. Setelah asap dan debu menghilang, kau turun dari naga. Hantu-hantu yang tadinya mencakar dan mengancam di koridor. Semuanya hancur menjadi debu. Dan di sudut koridor, ada hantu wanita yang selamat dengan keberuntungan. Melihatmu, dia memaksakan senyum yang lebih buruk dari menangis. Maaf, aku mengganggu. Kemudian, di bawah tatapan tercengang orang-orang di luar, hantu wanita itu dengan hati-hati berbalik. Lalu memanjat dinding dan menghilang secepat angin ke dalam lorong. Pergi. Makhluk ini ternyata takut, baru pertama kali aku melihatnya. Omong kosong. Tahukah kau apa itu pembasmi hantu ganas? Dalam hal menangkap hantu, siapa yang bisa menandingi sejarah panjang Longko kita? Ini adalah Zhang Tianxi dari Gunung Longhu. Setiap generasi Zhang Tianxi adalah Taois terkuat di Longko kita. Jangan katakan hantu takut melihatnya, bahkan Yamaraja di neraka pun akan bersikap sopan jika ketakutan. Saat ini, di sebuah lokasi kantor rahasia di Longkuo, sekelompok orang berpelukan sambil melihat layar lebar. Tak disangka, Zhang Buguan, yang paling tidak diharapkan. Ternyata begitu kuat. Direktur, apakah kita masih perlu menggunakan kesempatan petunjuk? Dalam ujian mistik, setiap negara memiliki 3 kesempatan petunjuk. Direktur belum berbicara. Ketika seseorang di samping berteriak dengan semangat, butuh palu. Terlalu kuat. Terlalu kuat. Benar-benar mengabaikan aturan. Petunjuk apalagi yang diperlukan? Di hadapan kekuatan sejati, tidak perlu hal-hal mewah itu. Mendengar itu, semua orang tertawa bahagia.
Sementara Direktur Parubaya yang berdiri di tengah menggelengkan kepalanya. Berkata, gunakan. Sekarang gunakan. Beritahu Sang Buguan. Pastikan untuk memberitahu Zhang Tianxi, mohon padanya untuk menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Kita harus secepat mungkin sampai ke garis depan. Orang-orang kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mendengar itu, ekspresi semua orang langsung menjadi serius. Kemudian, setelah serangkaian operasi yang cepat, sepotong informasi disampaikan kepada Zhang Buguan di dunia mistik. Zhang Buguan melihat informasi di panel pesan. Zhang Tianxi, garis depan dalam kesulitan, selesaikan dengan cepat. Zhang Buguan mengangguk kepada orang di belakangnya, aku mengerti, aku akan pergi sekarang. Melihat sosok yang menghilang di lorong rumah sakit, para penanggung jawab sangat merasakan keseriusan situasi. Saat ini, para peserta lain. Para penanggung jawab negara yang mengikuti ujian mengerikan semuanya tampak muram. Orang ini benar-benar monster. Jika dia pergi ke garis depan, tidak seorang pun dari kita yang bisa menjadi lawannya. Ujian mengerikan bersifat global. Sebanyak 193 negara berpartisipasi. Awalnya, ujian mengerikan akan secara acak memilih orang-orang terpilih di berbagai negara. Mereka mewakili negara untuk berpartisipasi dalam ujian. Pada saat yang sama, keberhasilan atau kegagalan mereka terkait dengan nasib negara mereka masing-masing. Jika menang, negara akan makmur, jika kalah, maka hal-hal aneh akan turun dan nasib negara akan menurun. Pada awalnya, semua orang tidak memiliki pengalaman dan hanya dapat menganalisis aturan dan pantangan dari cerita-cerita aneh itu. Kemudian, cerita-cerita aneh berkembang. Mekanisme untuk mengekstraksi bakat muncul. Dengan munculnya mekanisme ini, orang-orang terpilih menjadi lebih mudah dalam menghadapi hantu-hantu ganas itu. Kemudian, dengan semakin banyaknya bakat tingkat tinggi, diekstraksi, di antara orang-orang terpilih, bahkan muncul orang-orang terpilih yang dapat membunuh hantu ganas. Sejak itu, cerita-cerita aneh semakin ditingkatkan. Awalnya, orang-orang terpilih hanya perlu lulus ujian untuk dikirim kembali. Jika gagal, kekuatan spiritual akan langsung memasuki kota tempat para pemain berada. Tapi sekarang aturannya berbeda. Pemenang tidak akan dikirim keluar, tetapi langsung memasuki cerita aneh berikutnya setelah melewati satu cerita aneh. Lalu, akan ada kandidat pengganti yang dikirim ke dunia dokter hantu untuk terus menerima ujian. Jika lulus, peserta ujian akan terus maju ke cerita aneh berikutnya, dan seterusnya. Hingga semua pemain memasuki cerita aneh yang sama. Ini agak mirip dengan aturan naik base dalam bisbol. Pemain di depan terus maju, dan orang-orang di belakang terus mengisi. Selangkah demi selangkah hingga tugas salinan tahap pertama. Orang-orang terpilih yang dapat maju ke tugas salinan mewakili negara mereka untuk menantang salinan tersebut. Jika menang, mereka akan menerima banyak hadiah keberuntungan nasional. Jika gagal, keanehan yang akan turun di negara tempat mereka berada akan lebih kuat dari keanehan sebelumnya. Melalui upaya bertahun-tahun, semakin banyak orang-orang terpilih dari berbagai negara telah dikirim ke tugas salinan melalui cara terus naik base. Dari mereka, negara Yingjiang memiliki jumlah orang terbanyak, dengan 23 orang berhasil maju ke tugas tersebut. Selain itu, ada 19 orang dari negara Xiong, 17 orang dari negara Mobil, dan 17 orang dari negara Es Bunga. Negara Kimchi memiliki 15 orang, tetapi sebagai negara besar Longguo, hanya 7 orang yang dikirim masuk dalam beberapa tahun terakhir. Ketujuh orang ini dikirim masuk setelah seorang pemain berbakat tingkat es muncul di Longguo. Para pemain yang beruntung dikirim satu persatu, dan dunia aneh tempat para pemain itu berada disebut garis depan. Para pemain dari berbagai negara akan bertanding di sana sampai negara mana yang berhasil menyelesaikan tantangan. Negara-negara yang gagal menyelesaikan tantangan ini akan menerima hukuman yang setimpal. Pertempuran kacau di garis depan telah berlangsung selama sebulan penuh, tetapi karena keanehan di sana terlalu pahit, dalam waktu sebulan, tidak ada satu negara pun yang bisa melewatinya. Negara-negara lain masih mengirim orang masuk melalui uji coba eksternal. Hanya orang-orang Longguo yang terus berkurang. Awalnya ada 7 orang, sekarang hanya tersisa 4 orang. Para terpilih yang saat ini berjuang di Dragon Country menghadapi kesulitan besar dan sangat membutuhkan bala bantuan baru. Namun, sejak uji coba aneh dimulai, Longguo tampaknya selalu menjadi sasaran. Tidak hanya undian bakat sering kosong, tetapi kekuatan keseluruhan para pemain yang terpilih tidak kuat, baik dalam kebugaran fisik maupun pemikiran. Dibandingkan dengan negara lain, mereka yang tampaknya dipilih dengan sengaja. Para Tianshuan Zizi memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Namun, keadaan berbalik sepenuhnya saat ini. Kemunculan Zhang Bugua benar-benar mengubah jalannya situasi. Dia terlalu kuat. Rasanya seperti menggunakan chat kebal di dalam game, benar-benar tak terhentikan. Saat ini, di ruang rapat negara Yingjiang, semua orang memasang wajah serius. Apa yang harus dilakukan? Jika Zhang Buguan sampai masuk ke ruang bawah tanah itu, ini akan menjadi bencana bagi negara manapun. Bagaimana bisa terjadi hal seperti ini? Bagaimana mungkin Longguo, yang selalu berada dalam posisi lemah, menghasilkan orang mesum seperti itu?
Jangan membahas hal-hal yang tidak berarti ini. Cepat pikirkan cara untuk menghadapinya. Di ruang rapat negara Sakura, apakah benar-benar ada cara untuk menahan para hantu dan monster itu di dunia nyata? Jika demikian, mengapa kita tidak melatih beberapa onmyoji? Jangan bercanda. Asal-usul onmyoji adalah yin yang jia dari Taoisme Longguo. Bahkan jika seorang yin yang jia ortodoks pergi ke Gunung Longhu untuk berurusan dengan Tianxi, dia akan dipukuli sampai mati. Apa gunanya melatih para onmyoji ini secara dadakan? Dalam rapat negara Jonbul, mengapa tidak kita biarkan saja para terpilih yang turun tangan? Membawa salib dan air suci? Pada akhirnya, hampir semua negara mencapai konsensus. Sebelum menemukan cara untuk menghadapi Zhang Bugua, kita tidak boleh menyinggung para pemain terpilih dari Longguo. Untuk itu, mereka tidak ragu untuk menggunakan kesempatan petunjuk sekalipun. Kirimkan pesan kepada para Tianxuanze di negara asal mereka di dunia aneh. Jangan menyinggung para Tianxuanze dari Longguo. Melihat informasi petunjuk yang berisi banyak kode acak di depan mata, para peserta pilihan dari berbagai negara di arena uji coba semuanya kebingungan. Mereka tidak tahu situasi di luar. Apa hubungannya ini dengan aturan di sini? Orang-orang tua itu gila? Kesempatan petunjuk yang sangat berharga ini malah mengirimkan informasi yang tidak berguna. Negara naga hanya tersisa 4 orang. Sebentar lagi mereka akan habis. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk memusnahkan mereka? Menunggu apa lagi? Apakah pesannya salah kirim? Seharusnya kita yang diperintahkan untuk memusnahkan mereka terlebih dahulu. Para peserta pilihan dari negara naga. Seiring dengan semakin banyaknya negara yang menerima informasi petunjuk, beberapa negara yang bersahabat saling bertukar informasi secara pribadi. Mereka menemukan fakta yang mengejutkan. Informasinya tidak salah kirim. Begitu banyak negara menerima informasi dengan arti yang sama. Ini jelas tidak mungkin salah kirim. Apa yang sebenarnya terjadi di negara naga? Tidak ada yang tahu jawabannya. Namun, saat ini mereka tidak berani bertindak gegabah. Sementara para peserta pilihan dari negara naga semakin bingung. Mereka menemukan bahwa para peserta pilihan dari negara lain. Semuanya menerima informasi petunjuk, hanya mereka yang tidak. Dan setelah orang-orang itu menerima petunjuk, mereka semua menatap para peserta pilihan negara naga itu dengan tatapan aneh. Tamatlah sudah. Mereka bersatu. Mengapa hanya kami yang tidak menerima informasi petunjuk? Sialan. Apakah kami masih menjadi ancaman bagi mereka? Sampai-sampai mereka menyatukan begitu banyak peserta pilihan untuk melawan kami. Berjuanglah. Berjuanglah bersama mereka. Saat para peserta pilihan negara naga semua bersiap untuk bertarung mati-matian, para peserta pilihan dari negara lain secara seragam tidak memaksa. Para peserta pilihan negara naga ini, para peserta pilihan negara Sakura yang awalnya mengejar mereka tanpa henti, ternyata juga menghentikan gerakan mereka. Baka, apa yang terjadi? Beri kami waktu 2 hari lagi. Semua peserta pilihan negara naga ini akan mati. Apa maksud atasan? Mungkinkah mereka melihat bahwa negara naga memiliki rencana cadangan? Bukankah mereka hanya memiliki Kinlan kelas S? Wanita kecil itu sudah terluka parah. Gelombang apa lagi yang bisa mereka timbulkan? Ada pepatah kuno di negara naga, seekor singa pun menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkap seekor kelinci. Jangan meremehkan. Tunda dulu selama 2 hari. Saat ini, Zhang Buguan masih berada di dalam ujian tengah malam yang sering terjadi. Dia menghadapi situasi yang belum pernah dihadapi siapapun sebelumnya. Dia menyelesaikan ujian terlalu cepat, sehingga dia sekarang tidak tahu harus berbuat apa. Benar-benar abnormal. Semua hantu sudah dia bunuh. Ini macet. Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tianxuanze mana yang tidak menyelesaikan dengan pas waktu? Belum pernah ada yang secepat ini, tidak bisa keluar. Harus menunggu waktu habis, baru akan ditransmisikan ke cobaan berikutnya. Di ruang rapat Longguo, sekelompok orang melihat Zhang Buguan yang tampak tidak berguna, dan tertawa kecil. Oke. Tidak perlu khawatir. Tampilan di layar tadi mengejutkan orang-orang kecil yang punya niat tersembunyi. Untuk sementara garis depan tidak ada masalah. Haruskah kita memberi petunjuk kepada Tianxuanze di garis depan, agar mereka tahu apa yang terjadi? Direktur tersenyum dan melambaikan tangan. Tidak perlu, beri mereka kejutan. Butuh waktu bagi Zhang Tianxi kita untuk mencapai garis depan. Semuanya, pusatkan perhatian. Pastikan untuk menyelamatkan sang terpilih di dalam duplikat tersebut. Semua orang bersorak, menghapus kesuraman yang telah berlangsung bertahun-tahun. Semua orang penuh semangat. Zhang Buguan mondar-mandir di bangsal tengah malam. Dan setelah menangkap hantu wanita itu dan menginterogasinya, menanyakan sumber tangisan itu, Zhang Buguan menyelesaikan tugas, tetapi masih tidak bisa keluar dari tempat percobaan. Tanpa daya, dia datang ke tempat tangisan itu berasal. Itu adalah kamar rumah sakit yang penuh dengan noda darah. Seorang wanita berambut panjang berbaring di tempat tidur, suara isak tangis keluar dari tubuhnya. Jangan menangis. Wanita itu dengan gemetar mengulurkan tangan, dan meraba-raba remote TV di bawah bantal. Dengan gemetar menyerahkannya kepada Zhang Buguan. Zhang Buguan mengambil remote itu dan langsung duduk di tepi tempat tidur wanita itu. Dengan linglung mulai menonton TV.
Hantu wanita melihat Zhang Buguan tidak memperhatikannya, dan dengan hati-hati memutar kepalanya. Masih menyembunyikan wajahnya di bantal, tetapi tidak berani mengeluarkan suara isak tangis yang mengganggu itu lagi. Zhang Buguan saat ini sangat cemas, tetapi harus menunggu sampai fajar, hanya bisa menonton TV untuk menghabiskan waktu. TV sedang memutar film kartun, suara itu terdengar jelas di telinga setiap penonton siaran langsung. Kamu berkata, "Bye," 2 kali kepada Zhang Yuge. Aku suka Zhang Yuge. Malam itu, tak terhitung jumlah penonton siaran langsung terpaksa menonton Fang Kuai Bao Bao sepanjang malam. Dan dibandingkan dengan siaran langsung yang membosankan di pihak Longkuo, siaran langsung negara lain jauh lebih seru. John, apa yang kamu lakukan? Jangan bicara dengan perawat, jeritan melengking. Ingin memutus siaran langsung John Niu. Semua orang melihat dengan jelas bahwa orang itu tadi hanya menyapa perawat yang sedang membersihkan, dan tubuhnya ditusuk oleh rambut panjang di kepala perawat itu. Ada masalah dengan aturan ini. Kepala rumah sakit menyuruh John untuk mencari perawat ini untuk memahami situasinya, tetapi dia tidak bisa berbicara dengan perawat itu. Bagaimana cara memahami situasinya? Ya, tidak bisa melanggar permintaan kepala rumah sakit. Harus mencari perawat untuk menanyakan kabar. Bukankah ini kontradiktif? Sementara itu, peserta negara Sakura juga menemukan ruangan tempat suara tangisan berasal, dengan petunjuk dari negara mereka. Sayang sekali dia masuk ke ruangan itu. Hantu wanita di tempat tidur tiba-tiba menoleh. Dia menatap tajam ke Ishii Iwabe dan bertanya dengan dingin. Tebak, apakah aku seorang penyair atau hantu? Ishii Iwabe menjawab tanpa ragu. Hantu. Detik berikutnya, hantu wanita yang tadinya berbaring di tempat tidur tiba-tiba berdiri. Langsung menerkam tubuh Ishii Iwabe. Disertai dengan jeritan, tubuh Ishii Iwabe perlahan menghilang. Saat ini, Ishii Iwabe lain yang bersembunyi di sudut lorong berkeringat dingin. Ini adalah keterampilan bakat yang dia dapatkan. Dapat membayangkan seorang pengganti untuk mati sekali untuk dirinya sendiri. Sekarang penggantinya sudah mati. Ishii Iwabe juga sudah tahu jawabannya. Dia datang ke pintu kamar rumah sakit. Hantu wanita itu menanyakan pertanyaan itu lagi. Tebak, apakah aku seorang penyair atau hantu? Manusia. Jeritan terdengar lagi. Ishii Iwabe kali ini tidak menghilang. Mayatnya diam-diam jatuh di depan pintu kamar rumah sakit. Bercanda? Kedua jawabannya salah. Curang ya? Cih, terlalu kejam. Jangan lihat semuanya. Mari kita kembali ke ruang siaran langsung kita dan melihat bayi kubus. Sejumlah besar teman air negara naga membanjiri ruang siaran langsung negara Sakura lagi. Bukan karena apa-apa, hanya karena siaran langsung Zhang Buguan terlalu membosankan. Saat ini, layar siaran langsung negara Sakura menghilang. Semua teman air harus beralih ke ruang siaran langsung lainnya lagi. Bada melihat hantu wanita berambut panjang yang ketakutan dan gemetar di tempat tidur di ruang siaran langsung negara naga. Orang-orang di negara Sakura sangat curiga bahwa negara mereka ditargetkan oleh hantu. Melihat Zhang Buguan duduk di sebelah hantu wanita itu. Dia hampir tertidur, tetapi hantu wanita itu masih tidak berani mengeluarkan suara. Tidak adil. Ujian ini terlalu sulit. Sangat tidak ramah bagi pendatang baru. Harus menemukan sumber tangisan. Harus menjawab pertanyaan hantu wanita itu. Ini pasti mati. Kedua jawabannya salah. Bagaimana ini bisa dimainkan? Semuanya, cepat lihat. Terpilih dari negara beruang pergi ke kamar mayat bawah tanah. Benar saja, dalam gambar siaran langsung negara beruang, pengemudi truk besar dan kekar. Sambil memamerkan minuman kerasnya, dia terhuyung-huyung memasuki kamar mayat bawah tanah. Dia terlalu banyak minum, ya? Bukankah aturan mengatakan, selesai, selesai. Semua orang juga tahu. Rusia selalu menganggap minuman keras seperti nyawa, dan ini kebetulan memilih peserta terpilih yang sedang minum. Aku tidak berani melihat, Ibu, aku takut. Melihat pengemudi truk itu. Sudah membuka pintu kamar mayat, orang-orang yang menonton siaran langsung tampaknya bisa melihat bagaimana dia akan mati secara tragis selanjutnya. Pintu terbuka, deretan mobil pengangkut mayat yang rapi diparkir di dalam kamar mayat yang besar. Mayat-mayat itu ditutupi dengan kain putih, terlihat sangat menyeramkan. Pengemudi truk itu terhuyung-huyung memasuki kamar mayat. Dengan mata berkaca-kaca, dia meraih seorang pria yang berbaring di mobil pengangkut mayat dan berteriak dengan tidak jelas. Ayo! Operasi tidak lazim ini membuat orang-orang dari negara lain terdiam. Seperti yang diharapkan dari Rusia, bangsa pejuang memang luar biasa. Tunggu dulu. Bukankah seharusnya tidak boleh masuk kamar mayat? Kenapa dia baik-baik saja? Benar. Aturan ini palsu. Kamar mayat adalah satu-satunya tempat yang aman. Siapa yang bisa memikirkannya? Siapa yang akan pergi ke kamar mayat tanpa alasan? Tidak bisa. Apa gunanya hanya aman? Anda juga harus menjawab pertanyaan hantu wanita untuk menyelesaikan tugas. Informasi petunjuk satu demi satu. Disampaikan ke halaman informasi peserta terpilih dari berbagai negara. Kamar mayat aman, tetapi mengetahui hal ini jelas tidak ada gunanya. Bahkan jika Anda bersembunyi di kamar mayat sampai subuh, Anda masih akan mati jika tidak menyelesaikan tugas. Baru saja,
Beberapa peserta terpilih dari negara lain menemukan hantu wanita di ranjang rumah sakit. Tetapi apapun jawaban mereka, hasilnya sama. Di ruang rapat Pakistan, orang yang bertanggung jawab melihat peserta terpilih yang juga bersembunyi di kamar mayat saat ini. Ini bukan solusi. Jika kita tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikan permainan, peserta terpilih kita akan tetap mati. Sudah berapa kali ini? Kita bahkan belum mengirim satupun peserta terpilih ke dalam ruang bawah tanah. Ketika ruang bawah tanah berakhir, begitu hantu turun, negara kita akan hancur, pemimpin. Tidak, mari kita minta bantuan Tiongkok. Begitu kata-kata ini keluar, ruang rapat Pakistan tiba-tiba menjadi sunyi. Ketua lama menggelengkan kepalanya. Saudara baik kita dari Tiongkok juga mengalami masa-masa sulit dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang mereka baru saja menunjukkan sedikit perbaikan. Kita tidak bisa menyeret saudara-saudara kita ke bawah. Paling buruk, kita akan mencobanya sekali lagi. Saat ini, telepon di ruang rapat tiba-tiba berdering. Ketua, ini panggilan dari Tiongkok. Ketua dengan cepat mengangkat telepon. Sambil berbicara, dia mengangguk, dan pada akhirnya dia tidak bisa menahan air mata haru. Setelah menutup telepon, dia berkata kepada semua orang, jagoan kita selamat. Tiongkok memutuskan untuk bertindak dan melakukan sesuatu yang besar. Di ruang siaran langsung Tiongkok, Zhang Buguan, yang sedang memejamkan mata dan tidur siang, tiba-tiba menerima pesan, dia membuka matanya dan melihatnya. Negara sekutu dalam kesulitan, segera butuh petunjuk. Zhang Buguan menggoyangkan bahunya beberapa kali. Ada pekerjaan yang datang, dan saat ini di ruang konferensi Tiongkok, semua orang sedikit khawatir. Melihat Zhang Buguan di siaran langsung, pesannya telah dikirim, tetapi apa yang akan dilakukan Guru Zhang? Dia bisa melewati level dengan kekuatannya yang kuat, tetapi untuk menemukan cara agar jagoan lain bisa melewati level, mungkin akan membutuhkan sedikit usaha, dan selama dia bertindak dan mulai memecahkan aturan, negara-negara lain pasti akan menerima petunjuk. Lupakan saja, bantu dulu saudara-saudara, Batie, melewati kesulitan. Benar saja. Melihat Zhang Buguan di ruang siaran langsung Tiongkok yang selama ini tidak bergerak, tiba-tiba berdiri, semua mata langsung terfokus ke sana. Semua orang sedikit bingung. Apa yang akan dia lakukan? Mau ganti TV ya? Jangan. Bayi kotak cukup bagus. Apa yang akan dilakukan jagoan Tiongkok? Kalian cepat lihat. Hantu wanita di sebelahnya, dia sepertinya sangat hebat. Di ruang siaran langsung Tiongkok. Sejak Zhang Buguan memutar lehernya tadi, hantu wanita di sebelahnya sudah mulai gemetar. Dan saat ini Zhang Buguan menghela nafas lagi, hantu wanita itu gemetar lebih parah, terlalu kejam. Dia sudah sangat ketakutan, biarkan dia hidup, Guru. Bisakah kita tidak membantunya bereinkarnasi? Zhang Buguan perlahan mengulurkan tangannya ke arah hantu wanita di sampingnya di tengah tatapan terkejut semua orang. Saat tangannya menyentuh bahu hantu wanita itu tanpa sadar bergerak ke samping. Zhang Buguan menghela nafas lagi. Jangan gemetar, bangun, aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Mendengar ini, hantu wanita itu bangkit dengan perasaan yang campur aduk, dan dengan hati-hati duduk di tepi tempat tidur. Guru, apa yang ingin Anda tanyakan? Sambil mengatakan ini, dia terus menggeser pantatnya, secara bertahap menjauhkan diri dari Zhang Buguan. Melihat hantu wanita di ruang siaran langsung yang menunduk dan terus menjauh dari Zhang Buguan, orang-orang di luar ruang siaran langsung semakin terdiam. Dia sepertinya malu. Hantu wanita di siaran langsung menelan ludahnya, di bawah tatapan memaksa Zhang Buguan. Mengangguk perlahan. Direktur akan pulang kerja setelah lewat tengah malam, setelah pukul 12 malam. Pergi ke ruang direktur, kenakan pakaian direktur, pakai kartu identitasnya. Jangan melanggar perintah direktur. Berlaku untuk semua orang di rumah sakit. Temukan perawat. Tidak perlu berbicara dengannya. Biarkan dia melihat kartu identitas direktur. Dia akan memberitahumu bahwa hanya kamar mayat yang aman di rumah sakit ini. Kemudian dia juga akan memberitahumu. Suara tangisan berasal dari kamarku. Kemudian datang dan cari aku, berdiri di depan pintu kamar. Jawab mayat itu saja. Terakhir, jangan berbicara dengan pasien di kamar 203. Langsung masuk ke kamar mayat. Bersembunyi sampai fajar. Zhang Buguan mengangguk setelah mendengar pernyataan hantu wanita itu dan melambaikan tangannya. Tidurlah. Mendengar ini, hantu wanita itu merasa lega seolah mendapat amnesti dan dengan hati-hati kembali berbaring di tempat tidur. Zhang Buguan terus menonton TV. Adapun bagaimana cara memadatkan informasi yang begitu panjang dalam petunjuk yang terbatas dan mendesak, itu bukan urusannya. Setelah mendengar narasi hantu wanita itu, ruang siaran langsung heboh. Bagaimana cara menyampaikan begitu banyak informasi? Itu tergantung pada bahasa negara mana yang lebih menakjubkan. Lihat, saudara-saudara dari Pakistan bertindak. Ini menerima petunjuk. Terlihat para peserta terpilih dari Pakistan saat ini berada di luar kamar mayat. Dia dengan hati-hati datang ke ruang direktur dan menemukan bahwa memang tidak ada orang di dalam. Dia mencuri pakaian dan kartu identitas direktur. Kemudian menemukan perawat dan menunjuk ke lencana. Perawat itu benar-benar memberitahunya dua informasi itu.
Setelah menjawab pertanyaan hantu wanita itu, dia kembali ke kamar mayat. Terima kasih teman-teman dari Tiongkok. Terima kasih. Untungnya, bahasa Mandarin saya cukup baik. Kalau tidak, saya tidak akan mengerti petunjuk itu. Orang-orang di luar ruang siaran langsung menjadi gempar lagi. Petunjuk bahasa Mandarin. Tidak heran, hanya bahasa Mandarin yang dapat menggunakan satu karakter untuk mengekspresikan banyak arti. Kirim saja kata-katanya. Bahkan tanpa kata sifat pun tidak memengaruhi pemahaman sama sekali. Saat ini, orang-orang di Tiongkok menjadi bersemangat, dibandingkan dengan negara lain. Tidak, mari kita kirim bahasa Mandarin juga. Kirim Palu. Apa menurutmu peserta terpilih kita mengerti? Bahkan jika kita mengirimkan kata-kata hantu wanita itu kata demi kata dalam bahasa Mandarin kepadanya, dia tidak akan mengerti. Apalagi hanya memecah kata kunci. Hal semacam itu hanya bisa dipelajari oleh hantu dalam 10 atau 8 tahun. Negara Sakura memang mengerti beberapa karakter Mandarin. Tetapi peserta terpilih mereka sudah tewas. Setelah malam yang panjang, Zhang Buguan akhirnya dipindahkan ke ujian berikutnya. Saat ini dia berdiri di depan pintu sebuah kompleks perumahan. Panel menampilkan informasi tentang kompleks perumahan ini. Nama tugas, Kompleks Bahagia. Tingkat kesulitan, 5 bintang. Deskripsi tugas, ini adalah kisah tentang cinta. Anda akan menghabiskan malam yang indah di sini. Dua bangunan tinggi yang saling berhadapan, namun memisahkan dua jiwa yang saling merindukan. Salah satunya di surga. Satunya lagi di neraka, tetapi mereka saling memandang. Anda akan menyaksikan kisah cinta yang indah di sini. Tetapi juga akan mati saat ketukan pintu terdengar. Persyaratan tugas, berperan sebagai tetangga yang baik. 2. Berperan sebagai saksi. 3. Cari tahu penyebab kematian para pemilik rumah. 4. Bertahan hingga fajar. Aturan tugas, aturan 1, saat ketukan pintu terdengar. Harus membuka pintu. Aturan 2, Anda memiliki seorang istri. Saat dia ingin keluar, cegah dia. Aturan 3. Di malam hari, apapun suara yang Anda dengar, jangan keluar untuk memeriksanya. Aturan 4, jangan berbicara dengan hewan. Aturan 5. Istri Anda sakit jiwa, jangan percaya padanya. Aturan 6. Setelah Anda keluar, kunci istri Anda. Aturan 7. Boneka beruang itu menyembunyikan rahasia istri Anda. Aturan 8. Jangan pernah naik lift. Aturan 9. Jangan berbicara dengan tetangga Anda. Aturan 10. Jangan mencoba memahami masa lalu Anda. Aturan 11. Hati-hati dengan anak laki-laki merah itu. Aturan 12. Jangan tertipu oleh penampilan yang indah. Setelah membaca informasi ini, Sang Buguan mendongak ke langit malam dan perlahan mengulurkan tangannya ke arah pedang malaikat di belakangnya. Tepat ketika dia hendak melakukan kekerasan lagi untuk menyelesaikan masalah. Tiba-tiba menerima pesan dari tim pemikir, garis depan aman untuk saat ini. Melihat pesan ini, Sang Buguan menghela napas lega. Tampaknya operasinya kemarin menenangkan negara-negara lain, membuat mereka tidak berani bertindak gegabah. Mereka tidak ingin dalam penyelesaian. Momen penting ini mengundang musuh yang kuat untuk para terpilih dari negara mereka. Memikirkan hal ini, Sang Buguan menarik tangannya, mengenakan senyum ramah di wajahnya. Sulit, lagi pula aku tidak ingin segera berakhir, tidak apa-apa. Aku akan bermain dengan hal-hal gaib ini. Sepertinya aku akan mengirimkan kehangatan. Apa arti tugas ini? Kenapa malah muncul kisah cinta yang indah? Siapa yang tahu? Jangan terkecoh oleh informasi di permukaan. Ini tingkat kesulitan bintang 5, tidak akan semudah itu. Iya, di aturannya sudah disebutkan. Jangan terkecoh oleh penampilan luar. Apa maksud dari aturan ini? Kenapa terasa agak ambigu? Apa hubungannya ini dengan cinta? Apakah ini kisah cinta sang terpilih dan istrinya? Istrinya bahkan dikurung. Cinta apaan ini? Zhang Buguan juga tidak terburu-buru sekarang. Lagi pula, meskipun dia lolos sekarang, dia juga tidak akan bisa masuk ke percobaan berikutnya. Saat ini, Sang Buguan berdiri di depan gerbang kompleks perumahan, di tangannya tiba-tiba muncul sebuah kunci. Di kunci itu juga terukir informasi nomor rumah, 3 blok 903. Sang Buguan memasukkan kunci di tangannya ke dalam pikirannya. Kemudian dia berjalan menuju kompleks perumahan. Di kompleks itu ada 7 atau 8 gedung tinggi. Sang Buguan berkeliling. Akhirnya menemukan blok 3. Dia masuk ke lorong, sebuah lift kecil terlihat. Dan di samping lift, ada tangga. Sang Buguan tidak memilih naik tangga. Dia menekan beberapa kali tombol lift. Tidak lama kemudian, pintu lift terbuka. Kenapa guru langit tua tidak naik tangga? Aturannya mengatakan tidak boleh naik lift. Kamu terlalu khawatir. Aku merasa dia berjalan kemanapun sama saja. Naik lift bisa menghemat tenaga. Benar juga. Hanya saja tidak tahu hantu ganas mana yang akan sial. Sang Buguan masuk ke lift. Di dalam lift juga berdiri seorang pria paruhbaya. Pria paruhbaya itu membawa tas kerja. Mengenakan kacamata berbingkai lebar, seperti seorang juru tulis atau sejenisnya. Pria paruhbaya itu melihat Zhang Buguan. Tersenyum dan menyapanya,
Dokter Zhang, pulangnya telat sekali hari ini. Zhang Buguan meliriknya. Mengangguk, sambil menekan tombol lantai 9, dia bertanya. Kalian tidak keluar? Pria parubaya itu tertegun sejenak. Keluar untuk apa? Kami juga tinggal di lantai 9. Zhang Buguan mengangkat bahunya, juga tidak peduli. Langsung berdesakan masuk, melihat lantai lift, naik satu persatu. Saat ini, di luar ruang siaran langsung, semua orang menemukan hal yang aneh. Tidak beres. Ini lantai 1. Lihat informasi di panel lift, tidak ada tempat parkir bawah tanah. Tadi lift jelas-jelas turun dari atas. Kenapa orang ini naik lift turun lalu kembali lagi? Ada yang tidak beres, pasti ada setan. Guru Zhang langsung melanggar 2 aturan. Aturannya mengatakan tidak boleh naik lift. Juga tidak boleh berbicara dengan tetangga. Selanjutnya pasti akan terjadi hal yang mengerikan. Meskipun begitu. Namun, saat ini semua orang tidak khawatir tentang Zhang Buguan, tetapi merasa kasihan pada pria parubaya yang berada di lift yang sama dengannya. Orang ini sepertinya akan tamat. Lihat, ada perubahan. Ketika panel tampilan lift menunjukkan angka 4, lampu di lift ini tiba-tiba seperti terinfeksi sesuatu, mulai berkedip-kedip redup. Zhang Buguan tampak tenang. Dia melihat kedua pintu lift yang terbuat dari baja tahan karat, dan di wajah pintu yang halus seperti cermin itu, hanya bayangan Zhang Buguan yang terpantul. Lampu lift berkedip beberapa kali, dan dengan embusan aura dingin, perlahan menyebar dari belakang. Angka lantai pada panel angka lift juga mulai berkedip-kedip, dan lift tampaknya berhenti di lantai 4. Gumpalan darah mengalir keluar dari dinding lift, dan lift yang awalnya baru, mulai sedikit demi sedikit menjadi bobrok. Dipenuhi dengan lubang-lubang yang tidak rata, Zhang Buguan menghela nafas, dan berbalik. Melihat pria parubaya yang menundukkan kepalanya, saat ini tubuhnya juga mengalami perubahan aneh, wajahnya mulai hancur. Anggota tubuhnya juga terdistorsi secara tidak normal, seluruh tubuhnya patah di mana-mana, suasana harmoni semula langsung berubah drastis. Penonton di luar ruang siaran langsung tidak bisa menahan diri untuk berseru. Sial, bukankah orang ini baik-baik saja tadi? Bung, serang saja langsung. Jangan tunjukkan wujud aslimu, terlalu menakutkan, Ibu, aku takut. Ibu juga takut? Orang ini mungkin meninggal di ruang lift, lihat lekukan di dalam lift itu. Jelas terbentuk setelah benturan, tampaknya aturannya benar, tidak boleh naik lift. Hantu jahat tinggal di lift. Saat ini yang menonton siaran langsung Zhang Buguan bukan hanya warga negara Longkuo, tetapi juga penonton dari negara lain. Sebagian besar juga memusatkan perhatian mereka, terutama para ahli dari negara lain, saat ini berharap di ruang siaran langsung Longkuo. Menemukan petunjuk, untuk memberikan petunjuk kepada para terpilih dari negara mereka, tetapi hasilnya sedikit mengecewakan. Zhang Buguan tiba-tiba melanggar aturan, dan para terpilih mereka saat ini masih berkeliaran di luar kompleks perumahan. Sama sekali tidak berani memasuki kompleks perumahan dengan mudah. Sekarang hanya tahu bahwa lift pasti tidak boleh digunakan. Tetapi siapa yang tahu apakah ada bahaya lain jika naik tangga. Sebelum memahami situasinya, mereka hanya bisa bersembunyi dan menunggu. Di layar siaran langsung Longkuo. Zhang Buguan dengan tenang melihat pria parubaya yang semakin hancur secara mental. Apakah kamu bersiap untuk membuat dirimu marah? Pria parubaya itu tertegun sejenak. Jeritan mental yang dibayangkan tidak muncul, pemuda di depannya tenang. Seolah-olah sudah terbiasa dengan adegan seperti ini membuatnya sedikit kecewa. Dia memutuskan untuk meningkatkan tingkat teror. Ingin tahu bagaimana aku mati? Aku akan membuatmu merasakannya juga. Suara menyeramkan keluar dari mulutnya. Darah di dalam lift semakin banyak, bau busuk yang menyengat memenuhi bagian dalam lift yang kecil. Pria parubaya itu selesai berbicara. Wajah yang diperkirakan hanya tinggal daging dan darah itu menatap Zhang Buguan dengan perasaan aneh, tapi detik berikutnya. Suara anehnya berhenti tiba-tiba karena pedang kayu dengan kecepatan yang sangat cepat menempel di tenggorokannya. Dari tenggorokan itu, muncul aura menakutkan yang membuatnya terkejut, semacam pengekangan naluriah. Ada kekuatan yang tak terlukiskan yang membuatnya tanpa sadar lemas dan gemetar. Singkirkan semua hantu ini, biarkan lift ini naik, atau aku akan membunuhmu. Kau mengerti? Pria parubaya itu melihat senyum ramah di wajah Zhang Buguan. Dengan susah payah dia menelan ludah, dia tidak ragu bahwa jika dia mengucapkan sepatah kata, tidak. Detik berikutnya jiwanya akan hancur berkeping-keping. Memikirkan hal ini, dia mengangguk ringan. Sambil memaksakan senyum kaku di wajahnya, Dr. Zhang, saya hanya bercanda. Jangan tersinggung. Kita sudah bertetangga selama bertahun-tahun, tidak mungkin merusak hubungan kita hanya karena masalah kecil ini. Zhang Buguan menarik kembali pedang kayunya dengan tidak peduli. Dia melirik pria parubaya yang perlahan-lahan kembali seperti semula dan bertanya, kau mengenalku? Mengapa kau memanggilku Dr. Zhang? Melihat Zhang Buguan menyimpan pedang kayunya, pria parubaya itu menghela napas panjang lega. Tapi kemudian dia tertegun sejenak, tidak mengerti mengapa Zhang Buguan menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Meskipun dia berpikir begitu dalam hatinya, dia tidak berani menunjukkannya di wajahnya dan dengan sabar menjelaskan. Di sini, siapa yang tidak mengenal Anda? Anda adalah psikiater paling terkenal di kota kami,
dan terkenal dermawan. Solidaritas lingkungan, sangat dihormati, 10 tokoh terkemuka. Zhang Buguan melambaikan tangannya, menyela kata-katanya selanjutnya. Dia tidak menyangka bahwa dirinya adalah seorang psikiater, dan tampaknya memiliki reputasi yang baik dan cukup populer. Dia hanya tidak tahu apakah orang ini sengaja mengatakan kata-kata sanjungan di bawah tekanan darinya. Saat ini, bagian dalam lift telah kembali seperti semula. Zhang Buguan melihat dinding lift, memantulkan bayangannya sendiri, mengenakan jas rapi, sepatu kulit mengkilap, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada sedikit pun kerutan, berpakaian sangat elegan, di pangkal hidungnya. Masih ada kacamata berbingkai emas, seluruh orang terlihat lembut dan sopan, cukup meyakinkan. Apakah aku punya istri? Zhang Buguan bertanya sambil melonggarkan dasinya. Pria parubaya itu mengangguk menjilat. Iya, Anda dan istri Anda. Tapi pasangan teladan di sini, walaupun otaknya agak sampai di sini. Pria parubaya itu dengan hati-hati melirik Zhang Buguan yang sedang membuka kancing lengan bajunya. Zhang Buguan mengangkat dagunya. Jilat pantat ini sangat keras, sama sekali tidak peduli apakah dia bisa menerimanya atau tidak. Tidak bisa berkata apa-apa. Istri saya punya masalah mental apa? Jelaskan. Tidak ada apa-apa. Dia sering berkata bahwa ada wanita lain di rumah Anda, tetapi hanya dia yang bisa melihat orang ini. Dia juga mengatakan bahwa wanita tambahan itu adalah mantan pacar Anda. Bukankah mantan pacar Anda menghilang 7 tahun lalu? Mungkin dia sudah masih merindukanmu, jadi dia muncul di rumahmu. Sayang sekali. Kita semua tahu bahwa hubungan Anda dengan mantan pacar Anda tidak baik. Benar-benar sepasang kekasih yang malang. Tanpa diduga, akhirnya seperti ini. Pria parubaya itu berkata sambil menggelengkan kepalanya. Dia terlihat sangat menyesal. Zhang Buguan memikirkan kata-katanya. Ada seorang istri di rumahnya, dan hantu yang diduga mantan pacar. Hubungan ini cukup rumit. Di satu sisi, cinta manusia dan hantu belum berakhir. Di sisi lain, ada seorang istri yang sakit. Namun, ada satu hal yang tidak dipahami Zhang Buguan. Mengapa mantan pacarnya hanya bisa dilihat oleh istrinya? Jika dia benar-benar merindukannya, dia seharusnya tidak mencari istrinya. Mungkinkah istrinya membunuhnya? Itulah mengapa dia menghantui istrinya. Di luar siaran langsung, berbagai komentar bertebaran di mana-mana. Orang macam apa ini? Masalah kecil di rumahnya diketahui semua orang. Ya, bagaimana bisa? Dokter ini tampaknya cukup bergengsi. Istrinya sepertinya punya masalah. Jika mantan pacarnya sudah meninggal, apa yang dilihat istrinya adalah hantu mantan pacarnya. Mengapa hantu itu menghantui istrinya? Mungkin kematian mantan pacarnya ada hubungannya dengan istrinya. Cepat lihat, cepat lihat. Para terpilih dari negara lain sudah mulai bertindak. Saat ini, tidak banyak lagi terpilih yang berhasil melewati babak sebelumnya. Tingkat kesulitan babak sebelumnya terlalu tinggi, hampir menghancurkan lebih dari setengah terpilih. Yang tersisa menerima petunjuk, atau mendapatkan bakat yang lebih baik. Para terpilih dari berbagai negara hampir semuanya memilih untuk menaiki tangga. Ini tidak perlu petunjuk. Bagaimanapun, aturannya mengatakan dengan sangat jelas bahwa Anda tidak dapat menggunakan lift. Tetapi ketika mereka memasuki tangga sempit itu, layar siaran langsung mereka langsung menjadi gelap. Orang-orang di luar layar hanya bisa mendengar napas mereka yang sedikit terengah-engah. Jelas, tidak ada lampu di tangga. Para terpilih berjalan dengan sangat hati-hati. Dan tidak berani mengeluarkan suara apapun, seolah takut membangunkan keberadaan aneh tertentu. Sangat menegangkan. Jika tiba-tiba ada sesuatu yang muncul, itu bisa membuat orang terkena serangan jantung. Apakah menurut kalian lampu di lorong ini diaktifkan dengan suara? Kenapa tidak ada yang berteriak untuk mencobanya? Mudah diucapkan, tapi itu mempertaruhkan nyawa. Siapa yang berani bertindak sembarangan saat ini? Itu benar sekali. Lihat siaran langsung dari pihak Tiongkok. Saat ini, hanya siaran langsung dari Tiongkok yang masih bisa melihat sosok manusia dengan jelas. Setelah Zhang Buguan menanyakan informasi yang diinginkannya, lift benar-benar mencapai lantai 9. Ding! Setelah suara itu berdering, pintu lift terbuka sebagai tanggapan. Zhang Buguan keluar tanpa ragu. Pintu lift di belakangnya perlahan menutup. Zhang Buguan mengeluarkan kunci dari sakunya. Memastikan nomor rumah di sana, kamar 903, 9 dong. Saat ini, Zhang Buguan berdiri di koridor. Ada deretan kamar di sisi kiri dan kanan, dengan nomor rumah tertulis dengan jelas di atasnya. Dia menyalakan lampunya sebentar. Segera, dia berjalan ke kanan. Tidak lama kemudian, dia menemukan kamar 903. Zhang Buguan tidak terburu-buru masuk, tetapi melihat ke dalam melalui lubang intip. Lubang intip ini sudah rusak. Hanya menyisakan lubang kecil selebar 1 jari di pintu. Melalui lubang kecil itu, Zhang Buguan melihat ruangan itu gelap gulita, seolah-olah tidak ada seorang pun di sana. Tapi dia tahu di dalam hatinya. Istrinya masih di dalam. Tetapi mengapa dia tidak menyalakan lampu? Atau apakah dia menguncinya ketika dia pergi? Ini menyebabkan dia tidak bisa menyalakan lampu. Zhang Buguan memasukkan kunci pintu ke dalam lubang kunci. Saat hendak memutar,
Pintu kamar 902 di sebelahnya tiba-tiba terbuka. Seorang wanita berusia 30-an keluar. Melihat Zhang Buguan, wanita itu tersenyum menggoda. Dokter Zhang, kenapa baru pulang kerja selarut ini? Zhang Buguan menjawab sambil tersenyum. Ya, ada sedikit urusan mendadak. Kamu mau kemana? Zhang Buguan bertanya dengan santai, seperti obrolan biasa antar tetangga. Ah, hari ini adalah hari ke-7 kematian ibuku. Aku akan membakar sedikit uang kertas untuknya. Kamu juga tahu, ibuku tidak mudah sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah menjalani hari yang baik saat masih hidup. Akhirnya dia selesai membayar cicilan rumah, dan akhirnya ada harapan. Siapa yang tahu dia akan mati di lift. Manajemen properti sialan ini bahkan tidak mengizinkanku membakar uang kertas untuk ibuku. Mereka bilang aku mencemari lingkungan. Dokter Zhang, Anda nilai sendiri. Ibuku mengalami kecelakaan di lift. Manajemen properti mereka bertanggung jawab. Sekarang mereka masih menghalangi saya berziarah. Tidak masuk akal. Zhang Bugua tidak menjawab. Dia menatap wanita itu, sepasang mata persik yang berair, kedua pipinya merah muda. 7 lubang dipenuhi esensi, mata seperti batu bintang, berkilauan, selain itu ada tahi lalat di antara alisnya. Bibir merah dan gigi putih, wajah yang ditakdirkan untuk percintaan, tetapi beberapa kata yang baru saja dia ucapkan. Sangat tidak sesuai dengan wajahnya. Menurut akal sehat, wajah mencerminkan hati. Wanita di depannya, dilihat dari wajahnya, seharusnya memiliki karakter yang tenang dan lemah, sangat mudah menarik percintaan. Tetapi wanita ini sama sekali tidak berhubungan dengan ketenangan dan kelembutan, bicaranya tajam dan menusuk. Penuh percaya diri, jelas orang yang tidak akan dirugikan sedikit pun, Zhang Buguan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di matanya, muncul sedikit cahaya keemasan samar, dengan berkat mata malaikat. Zhang Buguan melihat bayangan hitam samar di tubuh wanita itu, aura dingin itu. Terbungkus di bawah kulitnya yang cantik, sebelum menggunakan mata malaikat, Zhang Buguan sama sekali tidak menyadarinya. Inilah keanehan dalam aturan aneh, sangat tersembunyi, Dokter Zhang. Kenapa terus menatap orang? Sangat memalukan, wanita itu tiba-tiba tersipu. Sepasang mata yang penuh gairah menatap Zhang Buguan dengan kilauan, Zhang Buguan tersenyum ramah. Pandangannya masih tidak meninggalkan wajah wanita itu, di luar ruang siaran langsung, karena kemunculan wanita itu. Tiba-tiba menjadi ramai, sangat cantik, inilah pesona yang tersisa ya. Senyumnya sangat indah, matanya seperti bulan sabit, beberapa orang di atas. Mungkin ada sedikit MSG, kalian masih sempat bercanda, wanita ini bermasalah. Aturan mengatakan bahwa kita tidak boleh berbicara dengan tetangga. Haha, aturan ini sama sekali tidak berguna bagi malaikat Zhang kita. Sekarang hampir semua penonton menonton siaran langsung Zhang Buguan, karena para peserta terpilih lainnya belum mencapai lantai 9. Layar siaran langsung masih gelap gulita, di layar siaran langsung Rongkuo, wanita itu menatap dengan mata menggoda. Dia dengan hati-hati melirik pintu kamar di samping Zhang Buguan, seolah takut didengar oleh seseorang. Dengan sengaja merendahkan suaranya, dia berkata, Dokter Zhang, jangan terburu-buru untuk kembali. Masuk dan duduk, bantu aku. Kedua pipi wanita itu memerah. Dengan malu-malu menarik tangan Zhang Buguan, ingin menyeretnya ke kamarnya, Zhang Buguan tersenyum. Tapi tubuhnya tidak bergerak. Ini tidak baik, kan? Kau sudah pikun. Wanita itu dengan lembut memukul bahu Zhang Buguan, menyalahkan, setan kecil. Ini bukan pertama atau kedua kalinya. Kau masih berpura-pura terkejut, keributan besar terjadi di luar ruang siaran langsung. Nyonya tua ini lumayan juga. Zhang Tianxi kita, peran apa yang sedang dia mainkan? Bukankah seharusnya dia adalah pria baik yang berbudi luhur, jujur, dan perhatian? Mana cinta yang indah itu? Apakah dia pria brengsek? Cepat lihat, mereka masuk kamar. Dalam siaran langsung, Zhang Buguan tidak lagi menolak, membiarkan wanita itu menariknya ke dalam kamar. Kamar ini juga gelap gulita. Setelah wanita itu masuk, dia menutup pintu kamar yang tebal dengan mudah. Layar siaran langsung Tiongkok langsung menjadi gelap gulita. Di mana lampu rumahmu? Dalam kegelapan, Zhang Buguan bertanya dengan tenang. Bukankah kau akan melihatnya jika kau menyalakan saklarnya? Zhang Buguan sedikit speechless, tidak menyangka wanita ini cukup lucu. Siapa yang peduli dengan bola lampumu? Maksudku, bisakah kau menyalakan lampu? Kali ini wanita itu tidak menjawab. Dalam kegelapan, Zhang Buguan merasa tangan yang menggenggamnya menjadi basah dan licin. Aura dingin merasuk ke dalam tubuhnya. Melalui tangan wanita itu sedikit demi sedikit. Aneh, inikah rasanya terkontaminasi? Ini juga tidak berhasil. Tidak sakit, tidak gatal, aku bahkan tidak perlu melawan secara aktif. Tetapi hanya pasivitas tubuh yang murniku sudah cukup untuk melenyapkan benda-benda ini hingga bersih. Wanita itu juga merasakan perlawanan. Reaksinya sangat hebat, dan dia segera ingin menarik tangannya. Tetapi dia tidak berhasil. Tangan Zhang Buguan seperti tang baja. Mencengkeram tangannya, membuatnya tidak bisa melepaskan diri sedikit pun. Hihi. Aku memberimu kesempatan, tetapi kau tidak berguna.
Sang Buguan tertawa kecil beberapa kali, suaranya yang dingin bergema dalam kegelapan. Wanita itu sedikit panik. Pemimpin Gunung Longhu ternyata adalah iblis yang mati. Benar, lalu kenapa kalau kekuatannya kuat, dia hanya mempermalukan negaranya sendiri? Dia bahkan tidak tahu tempatnya. Ini adalah siaran langsung global. Kali ini Tiongkok benar-benar kehilangan muka. Beberapa negara yang tidak terlalu ramah dengan Tiongkok sedang menunggu untuk menertawakan Tiongkok. Tetapi ketika layar siaran langsung Tiongkok, setelah menyala kembali, mereka kecewa. Adegan rokok yang mereka bayangkan tidak muncul. Langsung ke Zhang Buguan di layar, dengan ekspresi tenang memegang tangan wanita itu tampak ketakutan. Asap putih mengepul dari tempat Zhang Buguan memegang tangannya. Dia melihat wajah Zhang Buguan. Senyum ramah membuatnya merinding dan ingin menghindar secepatnya. Tiba-tiba dia merasakan tangan yang mencengkeramnya melonggar, membuatnya lega. Dia buru-buru ingin melarikan diri, tetapi sebelum dia berbalik, mudra Zhang Buguan sudah tiba. Dia dengan lembut menyentuh di antara alis wanita itu, dan bayangan hitam dikeluarkan dari tubuh wanita itu. Dia berbalik dan menangkap wanita yang akan jatuh, diikuti dengan mudra satu tangan. Mudra terbalik menghantam kepala bayangan hitam dengan tegas dan lugas. Bayangan hitam itu bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Dengan satu pukulan, Sang Buguan menghancurkannya menjadi debu. Sang Buguan mendengus dingin. Sama sekali tidak peduli dengan bayangan hitam yang telah dia hancurkan, dia mengangkat wanita itu dan meletakkannya di sofa ruang tamu. Setelah menunggu beberapa saat, wanita itu perlahan bangun. Dia menatap Zhang Buguan dengan mata bingung. Tetapi setelah melihat dengan jelas sosok di depannya, ekspresinya tiba-tiba menjadi panik, seolah-olah melihat iblis. Zhang Buguan melihat ekspresinya aneh dan merasa sedikit bingung. Mengapa dia masih memiliki ekspresi ini? Hantu yang merasukinya seharusnya sudah hilang. Zhang Buguan bergumam pada dirinya sendiri sambil membuka mata malaikat lagi. Cahaya keemasan samar menutupi mata Zhang Buguan. Dia dengan hati-hati melihat wanita di depannya. Dia memang sudah kembali normal. Tetapi ketakutannya padanya bukanlah pura-pura. Kenapa? Kamu sepertinya sangat takut padaku, mendengar suara Zhang Buguan. Wanita itu bahkan lebih takut. Dia dengan hati-hati meringkuk di sudut sofa, dengan gugup menutupi kerahnya. Tidak, tidak. Apakah aku pernah melakukan sesuatu yang menyakitimu sebelumnya? Wanita itu tampaknya sangat takut mendengar suara Zhang Buguan. Tubuhnya mulai sedikit gemetar, air mata tak henti-hentinya mengalir di pipinya. Namun demikian, dia masih tidak berani menatap mata Zhang Buguan, hanya menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak, tidak. Zhang Buguan menghela nafas. Sepertinya dia tidak bisa menanyakan apapun. Tetapi dia sudah tahu apa yang terjadi di dalam hatinya. Karena hantu di tubuhnya sudah hilang, maka ini adalah reaksi aslinya. Yang dia takuti bukanlah Zhang Buguan sang malaikat, tetapi peran yang dia mainkan sekarang, Dr. Zhang. Pria bejat dalam pasangan hantu tua di lift ini kemungkinan besar adalah binatang buas berbulu domba. Penampilannya luar biasa. Tapi di balik penampilan gemilang ini, pasti ada kegelapan tersembunyi. Zhang Tianxi terlalu hebat. Para terpilih lainnya menghindari seni hantu, tapi dia langsung menghadapinya. Benar. Tapi tidakkah kalian merasa wanita ini sedikit aneh? Apa yang dia takuti? Wanita ini sepertinya kerasukan. Tapi Zhang Tianxi sudah mengalahkan hantu itu. Kenapa dia sepertinya lebih takut? Hanya ada satu kemungkinan. Dia takut pada Dr. Zhang. Pria ini pasti telah melakukan sesuatu yang menyakitinya. Lihatlah dia. Pasti trauma yang sangat besar hingga membuatnya ketakutan seperti ini. Pada saat yang sama, serangkaian informasi petunjuk dikirimkan ke hadapan para terpilih dari negara lain. Jangan bicara dengan tetangga. Benar. Sekarang, kemajuan Zhang Bugua jauh di depan, dan tampaknya telah menjadi contoh untuk negara lain untuk meniru pekerjaan rumah. Sejak memasuki lift, Zhang Bugua hingga saat ini telah melanggar dua aturan, jangan naik lift, jangan bicara dengan tetangga. Dari pengalaman Zhang Bugua, kedua aturan ini benar. Ada hantu di lift, dan wanita tetangga tampaknya juga kerasukan. Hingga saat ini, Zhang Bugua belum bertemu orang normal. Di ruang rapat Inggris, menonton siaran langsung Jack, sang terpilih dari negara mereka. Layarnya masih gelap gulita. Ekspresi orang-orang yang duduk di meja rapat tidak terlalu bagus. Apakah kita benar-benar harus mengirim email damai ke Tiongkok? Negara kita selalu menjadi pihak yang dipuja, tidak mungkin kita memuja orang lain. Kita harus mengirimnya. Sekarang, hanya perlu satu petunjuk dari petinggi Tiongkok untuk membuat Zhang Bugua memperlambat kemajuannya. Para terpilih, kita akan mempertaruhkan nyawa mereka. Kali ini Jack mendapatkan bakat kelas S, kita tidak boleh kehilangan dia di sini. Kita hanya bisa menahannya dulu. Jangan lupa, apa yang benar-benar menentukan hidup dan mati. Ini adalah tantangan besar. Dengan jumlah personel dan kemampuan yang kita miliki di garis depan, selama kita menemukan peluang yang tepat. Jika kita yang pertama menyelesaikan dungeon besar itu, Tiongkok pasti tamat. Bahkan jika Zhang Bugua hanya bisa meraih posisi kedua. Dengan situasi Tiongkok saat ini, mereka pasti tidak akan bisa menahan satu jenderal seni hantu pun.
Suasana di ruang rapat penuh dengan kesedihan. Rupanya Inggris, yang terbiasa menjadi penguasa dunia, sedikit mengabaikan etika. Ini terjadi di ruang rapat Korea. Saya pikir seni hantu itu tidak seberapa. Jantung itu mudah diatasi. Mungkinkah tingkat kesulitan pelatihan ini tidak tinggi? Terpilih kita, Piao Renyong, mendapatkan bakat kelas S. Dia seharusnya bisa mengatasi pelatihan ini. Benar. Apakah Zhang Bugua juga tidak seberapa? Berbicara tentang Taoisme, kitalah tempat asal Taoisme. Menurut kitab kuno Taoisme negara Kimchi kita, King Hiji, mencatat 3 gunung abadi dalam legenda Longguo. Tepat di wilayah negara Kimchi kita, seorang pria tua berkacamata mengucapkan kata-kata yang mengejutkan, dan segera membuat suasana di tempat itu menjadi sunyi. Pria tua itu melihat semua orang menatapnya, mengira dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Kenapa? Kenapa kalian semua menatapku? Kalau tidak, aku tidak akan tahu bahwa tempat kelahiran Taoisme ada di sini. Ini adalah berita besar. Segera keluarkan laporan dan rekrut profesor dari seluruh dunia untuk membahasnya. Beberapa ramalan berhenti, tetapi melihat antusiasme semua orang, dia menelan kata-kata yang ingin dia katakan kembali. Segera, sebuah laporan yang mengejutkan dunia dirilis. Negara Kimchi mengklaim sebagai tempat asal Taoisme. Berada di negara Kimchi, dan secara resmi mengajukan permohonan pernyataan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi sayangnya, aplikasi ini diveto oleh Longguo segera setelah diajukan. Segera setelah itu, negara Kimchi mengajukan permohonan lagi, meminta pencabutan hak veto Longguo. Akibatnya, lagi-lagi diveto oleh Longguo. Sejak awal hingga akhir, Longguo tidak menanggapi masalah ini. Tampaknya dia sama sekali tidak ingin memperhatikan badut yang melompat ini, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa masalah ini sebenarnya ada di ruang siaran langsung Longguo. Menyebabkan perang kata-kata yang melanda dunia. Netizen negara Kimchi yang tidak mendapatkan keuntungan di dunia internasional berbondong-bondong ke ruang siaran langsung Longguo. Apa Zhang Tianxi? Tak tahu malu. Asal-usul Taoisme kalian ada di negara Kimchi kami. Kami nyatakan, kalian benar-benar memfotonya. Kalian sendiri buka-buka sejarah dan lihat baik-baik di mana asal-usul Taoisme. Profesor kami telah menemukannya. Bukti konklusif. King Hiji dengan jelas mencatat asal-usul Taoisme. Ada di negara Kimchi kami. Kalian mencuri budaya kami dan dengan berani mengklaimnya sebagai milik kalian sendiri. Benar-benar tak tahu malu. Pernyataan negara Kimchi ini segera membuat netizen Longguo tidak bisa duduk diam. Tidak mau memperhatikan kalian tidak apa-apa, kalian malah mengejar dan menggigit orang. Mengapa kalian tidak mematenkan kulit tebal kalian? Saya yakin kalian pasti bisa berhasil mengajukan permohonan. Ayo, Dewa Darat Longguo kita. Biarkan orang-orang Kimchi ini merasakan keluasan spiritual bahasa Longguo kita. Hahaha. Datang. Jika surga tidak melahirkan orang Tiongkok, semprotan itu akan abadi seperti malam yang panjang. Bertemu dengan para dewa. Dengan teriakan, bertemu dengan para dewa. Netizen Longguo memulai output berkelanjutan tanpa henti. Dari keluarga 5 kaisar hingga Qin Huang Hanwu. Dari klik Jinshi hingga rumah opera singa, bayangan Pang Zhengbo bercampur dengan keindahan bahasa Longguo yang mewah. Penuh dengan cercaan dari netizen negara Kimchi, butuh pencarian data sementara untuk memahami bahwa mereka sedang mencaci maki. Jika kalian semua tidak mengerti, dengan sedikit pengetahuan ini, beraninya kalian bicara seperti itu. Tempat asal Taoisme kami ada di sana. Konfusius adalah milik kalian. Pengobatan Tiongkok adalah milik kalian. Teknik percetakan adalah milik kalian. Sekarang bahkan guru surgawi Zhang kami juga milik kalian. Seberapa tidak percayanya kalian pada budaya kalian sendiri? Benda ini sangat kuat, Aishiba. Jika bisnis kami berhasil, itu milik kami. Negara Kimchi kami, sebagai negara besar, terdepan dalam industri hiburan maupun teknologi. Kami perlu merampas barang-barang kalian, kami kaya akan sumber daya alam, bapak bangsa kami bernama Qiang. Itu semua sudah menjadi milik kami. Kata-kata netizen negara Kimchi baru saja selesai diucapkan, dan tiba-tiba seluruh halaman dipenuhi dengan hahaha. Netizen negara naga melihat halaman yang penuh dengan hahaha. Beberapa orang linglung. Komentar-komentar ini berasal dari seluruh dunia, pada dasarnya dari setiap negara. Negara Asan. Saya bersumpah, ini adalah lelucon terlucu yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Sebuah negara yang dikendalikan oleh sebuah perusahaan, sebuah negara yang ramalan cuacanya dapat disiarkan ke seluruh negeri hanya dalam satu kalimat. Beraninya kalian menyebut diri kalian negara besar? Siapa yang tidak tahu bahwa negara Kimchi dan negara Sakura sudah sejak lama menjadi negara bawahan negara naga. Sedikit budaya yang kalian miliki pun berasal dari negara naga. Negara naga memiliki sejarah 5.000 tahun. Apa yang tidak mereka miliki? Negara Kimchi. Apa urusan kalian? Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat baik-baik, apa yang negara naga miliki. Kami juga punya. Apa yang kami punya, negara naga belum tentu punya. Kami adalah yang asli. Kalian juga tahu bahwa kami dan negara naga memiliki hubungan di zaman kuno. Budaya kami diturunkan pada saat itu. Negara Asan. Hehe, di dunia ini,
Hanya ada beberapa negara kuno dengan peradaban tertua. Kalian ini apa? Masih bilang apa yang kalian punya? Negara naga belum tentu punya. Apa yang kalian punya? Oh iya, kalian memang punya satu hal yang tidak dimiliki negara naga. Negara kimchi, Aishiba. Sudah kubilang, apa yang kami punya, negara naga belum tentu punya. Ayo, saudara tiga, katakan dengan lantang, apa yang tidak dimiliki negara naga? Negara Asan, hehe. Semoga berhasil untuk tentara Inggris negara kimchi. Begitu kata-kata ini keluar, netizen negara kimchi langsung meledak. Ini adalah rasa sakit yang sulit mereka ungkapkan. Tak disangka, negara Asan langsung mengungkapkannya. Ashibah, sudah keterlaluan. Semakin banyak netizen negara kimchi yang membanjiri ruang siaran langsung negara naga. Namun, kali ini, mereka menargetkan netizen negara Asan. Perang makian kembali dimulai. Namun, mereka jelas meremehkan kemampuan tempur saudara tiga. Sebagai negara berpenduduk besar, negara Asan tidak pernah kekurangan tukang semprot. Agar penonton Inggris mengerti, mereka dengan ramah beralih ke bahasa Inggris. Perubahan mendadak ini membuat netizen negara naga tercengang. Inikah kekuatan tempur jenderal internet? Sungguh mengerikan. Tak disangka kekuatan tempur di dunia nyata sangat lemah, tetapi di internet sangat kuat. Ada apa dengan saudara tiga? Terstimulasi oleh apa? Kalian pasti tidak mengerti ini. Negara Asan selalu menargetkan negara naga kita. Di hati mereka. Hanya negara naga kita yang bisa bersaing dengan mereka untuk memperebutkan negara terkuat di dunia. Mungkin mereka sudah lama menganggap kita sebagai musuh imajiner. Mungkin mereka sedikit menghargai satu sama lain. Perang makian ini dengan cepat berkembang menjadi perseteruan abad ini yang berdampak global. Semakin banyak negara yang bergabung. Yang mengejutkan adalah, sebagian besar netizen dari berbagai negara ternyata mengarahkan sasaran ke negara kimchi. Bagaimanapun, status negara besar negara naga selama bertahun-tahun telah mengakar kuat di hati masyarakat, dan pengaruh budaya negara naga juga bukan isapan jempol belaka. Misterius dan penuh pesona. Akhirnya, perang makian ini berakhir dengan netizen negara kimchi yang menutup diri secara kolektif. Melihat sejumlah besar komentar yang tidak dapat dibalas di ruang siaran langsung negara kimchi, netizen negara kimchi benar-benar putus asa. Di ruang rapat negara kimchi, Profesor Kim, apakah kita hanya memiliki satu buku kuno itu? Sebagai bukti, cepatlah, bahkan jika itu karangan. Anda harus membuat bukti lain untuk saya. Kepala Biro Piao melihat layar yang penuh dengan komentar, memegangi dadanya. Dia hampir pingsan karena marah. Profesor Kim sedikit malu. Dia dengan hati-hati mendekati sisi Kepala Biro Piao. Berbisik, hal semacam ini tidak bisa diungkapkan di depan umum. Kita bisa melakukannya secara diam-diam. Wajah Kepala Biro Piao menjadi pucat. Dia jelas marah. Awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk menekan perusahaan negara naga, tetapi tak disangka malah menjadi bumerang. Melihat Zhang Bugua di ruang siaran langsung negara naga, Kepala Biro Piao dengan marah menampar meja. Negara naga bagaimana bisa memiliki orang seperti ini? Selidiki latar belakangnya dan juga siaran langsung internetnya. Dia berkeliaran menipu orang dengan kedok seorang Taois. Informasi di internet sama sekali tidak berguna. Semuanya bohong belaka. Zhang Buguan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Saat ini, dia sudah membuka pintu rumahnya. Kali ini tanpa ada kejadian aneh, dia meraba-raba sebentar dan menemukan saklar lampu. Setelah dinyalakan, ruangan langsung terang. Setelah melihat dengan jelas kondisi di dalam rumah, Sang Buguan mengerutkan kening. Ini terlihat seperti rumah yang sangat hangat, didekorasi dengan sangat elegan, dan pemiliknya sangat menyayanginya. Seluruh rumah hampir tidak berdebu. Dia tidak melihat istri yang disebutkan oleh hantu lift di ruang tamu. Kemudian Sang Buguan berjalan mengelilingi rumah. 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu, pasti ada yang hilang. Namun, jejak istrinya tidak ditemukan. Meskipun tidak menemukan istrinya, Sang Buguan menemukan beberapa hal yang aneh. Di sini dipenuhi dengan bau daging busuk dan amis telur yang berjamur, meskipun banyak rempah digunakan untuk menutupinya. Namun, tetap tidak bisa lolos dari penciuman Sang Buguan. Selain itu, di setiap ruangan di posisi yang tidak terlalu mencolok, diletakkan beberapa boneka binatang yang sangat realistis. Ini mengingatkan Zhang Buguan pada isi aturan keempat, Anda dapat memasuki gedung lain untuk beraktivitas. Tapi jangan pernah berbicara dengan binatang. Sejak memasuki kompleks perumahan, Zhang Buguan sebenarnya selalu memperhatikan apakah ada lubang aneh. Namun, baru setelah memasuki rumah pemilik rumah, dia melihat boneka yang hampir bisa disebut binatang. Kompleks perumahan ini tidak memiliki lubang. Setidaknya Zhang Buguan tidak melihatnya. Dia dengan santai mengambil boneka anjing kecil yang diletakkan di belakang gorden dan membolak-baliknya untuk diperiksa. Akhirnya, dia menggosok-gosokkan boneka anjing kecil itu ke ujung hidungnya. Dan pada saat inilah, dia merasakan boneka anjing kecil di tangannya bergetar sedikit. Zhang Buguan dengan tenang mendorong kacamatanya dan mencibir sinis 2 kali. Menarik. Dia mengembalikan boneka anjing kecil itu ke belakang gorden dan menarik gorden itu. Pemandangan malam di luar jendela terlihat jelas,
Tetapi hanya terlihat lampu-lampu di kompleks perumahan tempatnya berada. Di luar kompleks perumahan adalah kabut hitam pekat. Tempat ini tampaknya adalah tanah mati, terisolasi di pinggiran dunia nyata. Zhang Tianxi sepertinya menemukan sesuatu. Dia sepertinya sangat tertarik dengan boneka anjing kecil itu. Tidakkah kalian merasa boneka anjing kecil itu terlalu realistis? Aku khusus berbisnis anjing peliharaan. Boneka anjing kecil ini hampir sempurna mereplikasi penampilan anjing sungguhan, baik dari segi bulu, tekstur, maupun bentuk. Untuk apa dia melakukan semua ini? Yang di atas, bagaimana Anda tahu kalau ini semua buatan Dr. Zhang? Jangan lupa, dia punya istri. Benar, kemana istrinya pergi? Aturan mengatakan dia punya istri, dan tetangga juga membenarkannya. Zhang Buguan tidak menemukan istrinya, tetapi menemukan catatan tempel di kulkas, mencekam dan mendebarkan. Terlihat jelas ini catatan wanita. Sayang, aku harus meninggalkanmu untuk sementara waktu. Selama aku tidak di rumah, kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Jangan terlalu keras bekerja, ingat minum obat tepat waktu. Selama aku tidak di rumah, lakukan seperti yang aku katakan. Aku akan memeriksanya saat aku kembali. Aku mencintaimu, sentuh-sentuh. Jangan makan makanan di freezer kulkas, jangan berbicara dengan hewan-hewan kecil. 3. Jangan periksa bawah tempat tidur. 4. Jangan sentuh boneka beruang kecilku. Jika kamu melihat sesuatu di rumah, hal yang tidak bisa dipercaya, jangan khawatir, itu hanya ilusimu. 6. Xiaoran memberitahuku dia ada urusan lain hari ini. Jadi dia tidak akan datang menemuimu untuk berobat. Kamu tidak perlu menunggunya. Jika kamu mendengar suara apapun di malam hari, itu ilusimu. 8. Jika kamu ingin mandi, matikan semua lampu di kamar. 9. Jika kamu ingin menonton TV, ingat untuk membuka pintu kamar. 10. Pastikan untuk ingat minum obat tepat waktu. Itu bisa meredakan ilusimu. Di akhir catatan, dengan akal digambar lebih dari 10 bunga merah kecil. Tapi satu senyuman. Zhang Buguan selesai membaca catatan itu dan menempelkannya kembali ke kulkas. Dia membuka freezer kulkas, ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Ketika dia menarik keluar laci pertama freezer kulkas, isi di dalamnya membuatnya tertegun sejenak. Itu adalah jas dokter putih berlumuran darah dan kartu identitas dengan fotonya sendiri tertempel. Di foto, wajahnya sendiri mengenakan senyum aneh. Kolom nama di sebelahnya persis namanya, Zhang Buguan. Zhang Buguan membuka laci kedua freezer. Di dalamnya ada jantung binatang yang tersusun rapi. Zhang Buguan mengerutkan kening. Ini seharusnya. Hal-hal yang dikatakan istrinya tidak boleh dia makan. Dia menutup pintu kulkas dan membuka kembali rak makanan segar. Di dalamnya penuh dengan berbagai anggota tubuh yang terpenggal. Melihat potongan mereka, sepertinya baru saja digigit. Dari tubuh manusia. Zhang Buguan menutup pintu kulkas tanpa ekspresi. Sepertinya dia tidak punya apapun untuk dimakan. Untungnya, dia bisa berpantang makan. Makan atau tidak makan tidak masalah. Zhang Buguan mencari-cari lagi di kamar. Akhirnya di sebuah panci besar di dapur, dia menemukan beruang kecil yang berkali-kali disebutkan. Benar-benar bodoh. Siapa yang menaruh boneka di dalam panci? Zhang Buguan bergumam sendiri sambil mengeluarkan beruang kecil itu. Dia menggoyangkan boneka di tangannya. Berat boneka ini jelas tidak benar. Sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Kebetulan pisau dapur ada di dekatnya. Zhang Buguan mengambil pisau dapur dan langsung membelah perut beruang itu. Benar saja, dia menemukan sebuah buku catatan di dalamnya. Zhang Buguan memegang beruang di satu tangan dan buku catatan di tangan yang lain. Kembali ke ruang tamu dan duduk di sofa. Zhang Buguan mulai dengan penuh minat. Melihat isi buku catatan, ini seharusnya catatan konsultasi yang mencatat kasus pasien yang ditangani oleh Dr. Zhang. Juga beberapa perasaannya sendiri, tetapi dari isi catatan tersebut, Dr. Zhang ini benar-benar dokter yang baik. Cukup bertanggung jawab terhadap pasien. 28 April. Pasien hari ini adalah seorang anak laki-laki. Dia memiliki fobia sosial yang sangat parah dan sangat sulit untuk berkomunikasi dengannya. Tetapi sebagai seorang dokter, inilah pekerjaanku, berkomunikasi dengan pasien dari hati ke hati dan merasakan penderitaan mereka. Agar dapat melayani mereka dengan lebih baik, aku berharap dapat menggunakan emosiku sendiri untuk membangkitkan emosinya. Namun, fobia sosialnya sudah mencapai tingkat yang hampir autis. Aku sudah menggunakan banyak cara. Tetapi tidak ada cara untuk masuk ke dunia batinnya. Tetapi pada akhir percakapan, dia secara tidak terduga memberitahuku sebuah rahasia. Dia sangat menyukai salah satu pasienku, tetapi tidak pernah bisa mengungkapkannya. Aku mengerti. Inilah alasan sebenarnya dia datang kepadaku. Cinta benar-benar hal yang ajaib. Aku tiba-tiba memikirkan sebuah cara. Cara yang baik untuk membuatnya mengatasi fobia sosialnya. Dr. Zhang tidak mengatakan apa yang dia maksud dengan cara yang baik itu. Dalam catatan ini, tulisan tangan yang indah itu muncul lagi di bawah. Sepertinya ditulis oleh istrinya. Semangat! Kamu adalah dokter yang baik. Kamu pasti bisa melakukannya. Sepertinya hubungannya dengan istrinya memang baik. Zhang Buguan sedang berpikir ketika TV di ruang tamu tiba-tiba menyala sendiri.
TV sedang menayangkan sebuah drama TV. Adegannya adalah rumah sakit. Itu adalah ruang konsultasi. Seorang dokter yang mengenakan jas putih menghadap kamera. Di depannya ada seorang wanita berambut panjang. Seorang pasien mengenakan pakaian rumah sakit. Saat ini, pasien itu mulai berbicara. Dokter Zhang, apakah kamu masih ingat aku? Zhang Buguan mengerutkan kening. Arah suara ini bukan dari TV. Tetapi seolah-olah ada di sampingnya. Zhang Buguan menoleh mengikuti suara itu dan melihat ke sofa di samping. Entah kapan, boneka anjing kecil yang diletakkannya di belakang gorden telah berada di sofa. Zhang Buguan meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh. Ada apa? Boneka anjing kecil itu tidak bergerak, tetapi saat ini lampu di ruang tamu mulai berkedip tanpa henti. Saat lampu berkedip, boneka itu mendekati Zhang Buguan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pemandangan di TV saat ini juga menunjukkan kelainan, berubah menjadi merah darah, mata merah segar di bawah. Di layar, pasien menerjang dokter, menggigit dan mencakarnya dengan brutal. Jeritan bergema di seluruh ruang tamu. Kedengarannya sangat mengerikan. Zhang Buguan menatap dengan dingin dan mencibir pelan. Kemudian, dia mengeluarkan setumpuk besar kertas dari dadanya. Dia meletakkan kertas-kertas itu dengan rapi di atas meja kopi sambil menghitung dan bergumam pada dirinya sendiri. Mana yang bagus ya? Jimat Tianxi agak boros untuk hantu kecil yang banyak dan lemah seperti ini. Membuang-buang jimat Tianxiku untuk ini, tidak sepadan. Sudahlah, pakai pedang saja. Mari kita akhiri bersama. Dia akan menderita lebih sedikit rasa sakit. Suara Zhang Buguan tidak keras, tetapi saat kata-katanya keluar satu persatu. Fenomena aneh di ruang tamu menghilang sedikit demi sedikit, sampai semuanya kembali normal di ruang tamu. Boneka anjing kecil Wang Ou juga sudah berada di sisi Zhang Buguan. Zhang Buguan menatapnya. Dia mulai mundur perlahan, jelas merasakan sedikit aura dari jimat Tianxi, yang membakar bulunya hingga sedikit hangus. Zhang Buguan meraih boneka anjing kecil itu, dan meletakkannya di atas buku catatan. Adegan mendadak ini membuat boneka anjing kecil itu berbicara. Tianxi, Tianxi, bisa dibicarakan baik-baik. Aku punya sesuatu, aku punya sesuatu. Zhang Buguan menjawab dengan nada bercanda. Apa yang kau punya? Bukankah kau seorang Tianxi? Pasti sangat hebat. Mendengar ini, Zhang Buguan menggaruk kepalanya. Aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Aku cukup baik dalam membaca manusia, tetapi buruk dalam membaca anjing. Mungkin semut bisa melakukannya. Lagi pula, mereka adalah ahli piksel. Aku pandai menangkap hantu dan sedikit tahu tentang 5 elemen. Atau mau merasakannya? Saat ini, anjing kecil Wang Ou sangat ketakutan. Dia menggelengkan kepalanya dengan panik. Tianxi, jangan bercanda denganku. Hantu kecil sepertiku ini. Tidak pantas untuk Anda turun tangan. Melihat air mata ketakutan di mata anjing kecil itu, Zhang Buguan tertawa. Tentu saja dia bercanda. Hantu kecil seperti itu tidak menimbulkan ancaman baginya sama sekali. Melihat adegan ini, rentetan komentar memenuhi layar di luar ruang siaran langsung. Hehe, Zhang Zhangjiao terlalu rendah hati. Kami para semut hanya sedikit tahu tentang seni meramal. Apakah ini tentang meramal anjing? Tunggu. Mengapa meramal anjing? Dia punya karir apa? Zhang Buguan di ruang siaran langsung saat ini tidak berminat untuk bercanda dengan anjing kecil itu. Dia menyimpan jimat dan meletakkan anjing kecil itu di atas meja kopi di samping. Melihat adegan ini, anak anjing itu tampak lega dengan ekspresi manusiawi. Panggil semua saudara dan saudarimu. Jangan sembunyi. Mendengar ini, anak anjing itu tidak ragu sedikit pun. Segera melompat dari meja kopi dan berkeliling setiap ruangan, memanggil semua kucing dan anjing keluar. Saudara-saudara, saudari-saudari, cepat kemari. Ini adalah Zhang Tianxi. Dia punya pertanyaan untuk kita, jadi bekerja samalah. Seketika, puluhan kucing dan anjing kecil dikumpulkan. Mereka semua menatap Zhang Buguan dengan kagum. Katakan padaku, bagaimana kalian bisa masuk ke dalam tubuh hewan-hewan ini? Zhang Buguan sudah lama menyadari bahwa di dalam tubuh kucing dan anjing ini terdapat jiwa manusia. Bukan kehidupan hewan. Puluhan kucing dan anjing kecil menggelengkan kepala dengan bingung. Kami tidak tahu, Tianxi. Saat kami bangun, kami sudah menjadi hewan-hewan ini. Tidak ada ingatan tentang sebelumnya. Zhang Buguan tampak berpikir. Lalu bertanya, jika tidak ada ingatan sebelumnya, lalu mengapa kau menyerangku? Anak anjing itu melihat Zhang Buguan menatapnya, dan langsung gemetar. Tidak tahu, Tianxi. Sejak kau masuk rumah, aku tidak bisa mengendalikan diriku. Rasanya kita punya dendam yang mendalam. Zhang Buguan merasa sedikit kesulitan. Sepertinya triknya sebelumnya tidak berguna di sini. Hantu NPC dalam ujian sebelumnya masih bisa mengatakan dengan lengkap cara untuk lulus ujian, tetapi ingatan NPC di sini jelas memiliki celah. Jika dia ingin lulus, dia harus menyelesaikan tugas di sini. Memecahkan teka-teki. Apa hal terakhir yang bisa kalian ingat? Saat kau muncul di gerbang kompleks perumahan, aku saat itu berada di dekat jendela. Saat bangun,
Aku melihatmu berdiri di gerbang kompleks perumahan. Sang Buguan mengerutkan kening. Dia berdiri dari sofa. Kalian jaga rumah di sini. Aku akan keluar sebentar. Dia tiba-tiba teringat pada hantu lift itu. Ingatannya tidak hanya dimulai saat dia memasuki kompleks perumahan. Saat Sang Buguan hendak keluar pintu, anak anjing di belakangnya menahannya. Tianxi, ada satu hal lagi. Pada pukul 10 malam. Di sini akan terjadi hal yang mengerikan. Sang Buguan menoleh melihat anak anjing itu. Hal apa? Anak anjing itu menggigit kepalanya, kucing dan anjing lainnya juga menggigit kepala mereka. Kami hanya tahu. Akan terjadi hal yang mengerikan, tapi tidak tahu apa itu. Sang Buguan melirik jam tangannya. Pukul 8.45. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung keluar dari pintu rumah. Langsung menuju lift. Sesampainya di depan lift, Sang Buguan menekan tombol turun. Ini sudah lantai tertinggi. Layar LCD menunjukkan lift sekarang berada di lantai 4. Namun, dengan cepat lift naik ke lantai atas. Pintu lift terbuka. Pria parubaya tersenyum ramah, melihat ke arah pintu. Ketika melihat sosok Sang Buguan, senyumnya langsung membeku di wajahnya. Dr. Zhang, Anda mau keluar? Sang Buguan tersenyum ramah dan langsung masuk ke lift. Anda yakin saya punya istri? Kenapa saya tidak pernah melihatnya? Pria parubaya itu tertegun sejenak. Tapi kemudian dia menghela napas lega. Ternyata Sang Buguan datang untuk bertanya masalah. Sepertinya tidak ada maksud buruk padanya. Dr. Zhang, saya jarang melihat istri Anda. Hal yang saya katakan sebelumnya. Semua itu Anda yang beritahu saya sebelumnya. Tetangga di gedung ini tahu semua. Sang Buguan mengerutkan kening. Lalu bertanya, pernahkah Anda melihat istri saya? Pria parubaya itu mengangguk. Pernah. Tapi saya hanya pernah melihat punggung istri Anda. Tidak pernah melihat wajahnya. Begitu ya? Anda sudah tinggal di sini berapa lama? 7 atau 8 tahun. Memangnya kenapa? Dr. Zhang? Apakah ada hal aneh yang terjadi di sini? Pria parubaya itu berpikir sejenak, ragu-ragu dan berkata. Lift tidak bisa dinaiki, ada hantu di dalamnya. Sang Buguan menatap pria parubaya itu tanpa berkedip. Anda sedang membicarakan diri sendiri ya? Tidak menyangka, lumayan juga bisa melucu. Pria parubaya itu tersenyum canggung, lalu seolah teringat sesuatu. Benar. Hewan-hewan kecil di sini selalu menghilang secara misterius. Sang Buguan mungkin juga sudah menduga. Hewan-hewan kecil yang menghilang itu sekarang berada di rumahnya. Mereka semua dijadikan pajangan. Selain itu, saya dengar di sini jam 10 malam akan terjadi hal yang mengerikan. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dengan bingung. Belum pernah mendengarnya. Saya sudah tinggal di sini selama 7 atau 8 tahun. Jam 10 malam tidak ada apa-apa. Sang Buguan menghela nafas, ternyata dia tidak mendapatkan informasi berguna apapun. Jadi dia kembali ke rumah Dr. Zhang dan melanjutkan mempelajari catatan itu. Sang Buguan duduk di sofa. Puluhan kucing dan anjing dengan hati-hati mengelilinginya, melihat catatan itu sambil sesekali menatap dengan ngeri pada wanita yang membelakanginya dan terbakar. Dia dengan gugup merendahkan suaranya, dengan hati-hati menempel di dinding. Ingin segera menjauhi wanita ini, dia sudah menerima petunjuk, aturannya benar. Jangan pernah berbicara dengan tetangga, tetapi dia belum melangkah jauh, wanita yang membelakanginya tiba-tiba berdiri. Dia berbalik dan melihat ke arah Piao Renyong. Dokter Piao, kenapa pulang kerja selarut ini hari ini? Piao Renyong, yang awalnya berencana untuk segera melarikan diri, tiba-tiba tertegun. Astaga, dia terlalu cantik. Piao Renyong tampak sedikit linglung. Melihat Piao Renyong terpaku di tempat, orang-orang dari negara Kimchi segera menjadi cemas. Piao Renyong, apa yang kamu lakukan? Cepat pergi, jangan berbicara dengan wanita itu. Di dalam tubuhnya ada keanehan. Di ruang konferensi negara Kimchi. Cepat, berikan petunjuk kepada Piao Renyong. Tunggu, kita tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan petunjuk. Kita sudah memberikan petunjuk. Dia tidak boleh berbicara dengan tetangga. Terlalu boros untuk memberikan petunjuk sekali lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita hanya akan melihatnya mati? Wanita ini jelas punya masalah. Dia seharusnya memiliki teknik sihir. Kita di luar ruang siaran langsung tidak bisa merasakannya, tetapi Piao Renyong berhadapan langsung dengannya. Seharusnya terpengaruh oleh teknik sihir. Piao Renyong di ruang siaran langsung berdiri di tempat, dan wanita itu sudah berada di sisinya. Sambil berlinang air mata, dia menceritakan kemalangannya. Air mata jatuh seperti bunga pir. Wajah cantik yang menyedihkan membuat orang merasa sangat sakit hati. Dokter Piao, jika tidak merepotkan, bisakah Anda datang ke kamar saya dan memberikan konseling psikologis kepada saya? Wajah wanita itu memerah. Piao Renyong dengan susah payah menelan ludahnya. Wanita itu dengan ragu memegang tangan Piao Renyong. Sentuhan halus membuat hati Piao Renyong bergetar. Tubuhnya tanpa sadar mengikuti wanita itu ke rumah wanita itu. Setelah pintu ditutup, Piao Renyong baru merasa sedikit sadar. Di mana ini? Dalam kegelapan, dia merasa bahwa saat ini seseorang sedang memegang tangannya. Dia dengan panik ingin menariknya,
Tetapi sudah terlambat. Aura dingin memasuki tubuhnya. Tubuhnya tercemar dalam sekejap. Selesai sudah. Utusan terpilih kita pasti celaka. Siaran langsung negara kimchi sunyi senyap dan gelap gulita. Mustahil. Zhang Buguan itu dengan mudah melewati tempat ini. Utusan terpilih kita tidak mungkin mati semudah ini. Tidak benar, cepat lihat, pintunya terbuka. Masih ada gambar. Utusan terpilih kita masih hidup, ternyata. Dalam siaran langsung negara kimchi, Piao Renyong berlari keluar rumah. Dengan panik, dia menutup pintu di belakangnya. Tanpa ragu sedikit pun, dia dengan cepat menemukan kamar 903, membuka pintunya dan tanpa ragu menerobos masuk. Masyarakat negara kimchi langsung bersorak gembira. Renyong Opa terlalu kuat. Terlalu kuat. Sudah kubilang Zhang Buguan itu bisa. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa. Kemenangan pasti milik negara kimchi kita. Renyong Opa kita mendapatkan. Ji Tianfu yang kedua setelah kelas S. Berbeda dengan masyarakat negara kimchi, saat ini ruang rapat negara kimchi dipenuhi awan kesedihan. Piao Renyong mendapatkan Ji Tianfu, yang dapat menahan satu serangan aneh. Ini baru permulaan, dan sudah habis terpakai. Cepat, sampaikan informasi yang didapat dari siaran langsung negara naga kepada Piao Renyong. Ingatkan dia untuk berhati-hati terhadap jaringan itu. Bersembunyi dan menunggu petunjuk dari kami. Orang-orang lain di ruang rapat merasa sedikit tidak rela. Namun, saat ini tidak ada cara lain. Kita hanya bisa mencari cara untuk melindungi utusan terpilih negara kita terlebih dahulu. Inilah yang paling penting. Selama kita bisa bertahan hingga ujian berikutnya, bakat utusan terpilih akan disegarkan. Berbeda dengan sikap negara Do sebelumnya, masyarakat negara kimchi saat ini sangat bersemangat dan berbondong-bondong pergi ke ruang siaran langsung negara naga untuk mencemooh. Hehe, lihat tidak, keanehan itu sama sekali tidak bisa melukai Renyong Opa kita. Bukankah Zhang Tianxi kalian juga tidak seberapa? Di hadapan bakat, semua yang terakhir adalah sampah. Warganet negara naga merasa sedikit tidak berdaya. Apakah orang-orang ini tidak punya otak? Asiba kalian itu paling banyak mendapatkan bakat untuk kebal terhadap keanehan. Berapa kali dia bisa menahan keanehan? Sekali atau 100 kali? Lihatlah hewan peliharaan kecil di sekitar Zhang Tianxi kita. Entah dia bisa menahannya atau tidak. Kata-kata ini seperti sumber air dingin yang disiramkan ke kepala semua warga negara kimchi. Melihat kucing dan anjing yang berjongkok di samping Zhang Buguan di ruang siaran langsung negara naga, mereka baru tersadar. Piao Renyong mendapatkan Ji Tianfu. Bahkan jika dia bisa menahan keanehan, jumlahnya seharusnya sangat terbatas. Bagaimanapun, menahan sekali kejadian aneh, itu sama saja dengan memiliki nyawa tambahan. Segera. Kata-kata warganet Longkuo telah terverifikasi, tepat setelah Piao Renyong dengan hati-hati mencari ruangan, dia kembali ke ruang tamu. Tidak benar, di mana istriku? Saat ini dia belum menyadari catatan di kulkas. Tidak menyadari istrinya sudah keluar, tepat ketika dia berencana untuk mencari ruangan sekali lagi. Lampu di ruang tamu tiba-tiba mulai berkedip-kedip. Sesosok anak anjing yang diawetkan perlahan mendekati Piao Renyong mengikuti irama lampu. Piao Renyong ketakutan dan berkeringat dingin. Baru keluar dari sarang serigala, malah masuk ke mulut harimau, dia sekarang berada dalam dilema, ingin melarikan diri dari ruangan. Namun khawatir tentang tetangga di luar, ingin tetap di rumah, tetapi anak anjing yang bergerak ini jelas membawa keanehan. Saat dia ragu-ragu, semakin banyak anak anjing keluar dari setiap sudut ruangan, Piao Renyong putus asa. Setelah jeritan melengking yang menyedihkan, layar siaran langsung negara kimchi benar-benar menjadi gelap, warga negara kimchi terdiam. Hanya dalam waktu belasan menit, suasana hati mereka naik turun seperti naik roller coaster. Pertama-tama mereka bersemangat karena Piao Renyong lolos dari kejaran wanita tetangga. Kemudian pukulan datang dari kematian tragis Piao Renyong. Saat ini di ruang siaran langsung negara kimchi, warganet Longkuo masih mengirimkan komentar. Hehehehe, pemandangan ini membuat warga negara kimchi menggertakkan gigi. Ini adalah penghinaan tanpa suara. Jauh lebih sengit daripada kata-kata, tetapi saat ini mereka hanya bisa menelan pil pahit, dan tidak lagi mencemooh Zhang Buguan di ruang siaran langsung Longkuo. Karena fakta ada di depan mata mereka, kengerian aneh yang menyebabkan kematian Piao Renyong saat ini mengelilingi Zhang Buguan. Masing-masing lucu dan tenang, sama sekali tidak ada suasana horor. Zhang Buguan duduk di sofa ruang tamu. Dia menyilangkan kakinya, buku catatan itu diletakkan di atas pahanya. Dia mendorong kacamatanya. Lalu mengulurkan tangannya ke arah anak anjing di sampingnya. Dengan santai menarik bulu di lehernya, anak anjing itu duduk tegak. Membiarkan Zhang Buguan melakukan apapun yang dia inginkan di tubuhnya. Dia agak gugup, tidak mengerti mengapa Zhang Buguan begitu tertarik padanya. Ingin menangis tapi air mata sudah habis. Meskipun Zhang Buguan telah menekan aura Taois, dia masih merasa tulang punggungnya dingin. Ini adalah orang yang bisa membuat jiwanya terbang dan menghilang dengan satu gerakan. Setiap jiwa setelah meninggalkan tubuh, akan seperti tercerahkan. Memahami beberapa aturan, termasuk informasi tentang neraka, dan hukum yang perlu mereka patuhi. Itu adalah serangkaian jejak langit dan bumi, seperti DNA orang yang hidup, terukir di lubuk jiwa yang paling dalam.
Dan di antara mereka ada jejak tentang Taois. Itu adalah gelar untuk orang terkuat dalam kekuatan magis di dunia, dan di antara Taois ini, Zhang Tianxi adalah yang paling istimewa. Itu adalah gelar kehormatan yang telah diturunkan sejak zaman kuno, hanya dari segi ilmu Tao. Zhang Tianxi jelas merupakan yang terbaik di dunia. Hantu kecil seperti dia, tidak memiliki kekuatan untuk melawan di hadapan Taois biasa. Apalagi Zhang Tianxi. Ini sama sekali tidak berbeda dengan menghadapi hantu ganas. Zhang Bugua sama sekali tidak menyadari psikologi anak anjing itu. Dia hanya sedikit bosan dan menyentuh anak anjing itu untuk menenangkan emosinya yang ketakutan. Tapi tanpa diduga, itu menjadi bumerang. Zhang Bugua menghela nafas sambil melihat catatan. Benda-benda macam apa ini? Seperti catatan harian. Catatan dokter tidak memiliki alur yang rumit. Sebagian besar pasiennya memiliki masalah psikologis yang mirip dengan anak laki-laki di awal, seperti fobia. Mulai dari gangguan emosional hingga masalah kecil seperti obsesi kompulsif dan penundaan. Ini sepenuhnya masalah yang dihadapi kebanyakan orang di masyarakat modern, tetapi ini agak tidak masuk akal. Apakah perlu berulang kali menyebutkan buku harian seperti itu dalam aturan? Dan itu harus disembunyikan di perut Wang Ouxiong. Buku catatan ini mencatat 24 kasus. Dari setiap cerita, terlihat bahwa Dr. Zhang adalah dokter yang positif dan baik. Dan di bawah setiap catatan konsultasi, ada tulisan tangan istrinya, sangat sungguh-sungguh. Bagaimana situasinya? Dokter ini seharusnya mesum? Mungkinkah saya salah? Zhang Bugua agak meragukan penilaiannya. Mungkinkah dia agak berprasangka? Tetangga wanita itu mengatakan bahwa Dr. Zhang telah pergi ke sana lebih dari sekali atau 2 kali. Mungkinkah dia hanya pergi untuk menyelesaikan beberapa masalah psikologis? Tetapi setelah diusir, mengapa tetangga wanita itu tampak begitu takut pada Dr. Zhang ini? Dan bagaimana dengan semua spesimen hewan di seluruh ruangan ini? Hewan peliharaan di komunitas menghilang secara misterius. Jelas, mereka semua dibuat menjadi spesimen. Tetapi tidak diketahui apakah ini dilakukan oleh Dr. Zhang atau istrinya. Zhang Bugua menggelengkan kepalanya. Jangan tertipu oleh penampilan. Harus objektif dan tidak berprasangka. Ahli botani terkenal Hua Qi yang pernah berkata, ketika Anda curiga bahwa melon itu mentah atau tidak, melon ini sudah tidak aman di hati Anda. Jadi tidak ada keraguan apakah Anda membelahnya atau tidak. Begitu kecurigaan muncul. Tuduhan itu sudah ditetapkan. Sangat masuk akal. Masih harus mencari lebih banyak bukti terlebih dahulu. Di ruang siaran langsung Long Kuo, semuanya damai dan indah. Di ruang siaran langsung para terpilih lainnya, saat ini justru mencapai klimaks yang sebenarnya. Sejak Piao Renyong meninggal secara tragis, lebih banyak terpilih akhirnya mencapai 903. Beberapa dari mereka cukup beruntung. Tidak bertemu dengan tetangga wanita itu. Beberapa lolos dari ancaman tetangga wanita itu dengan hati-hati melalui bakat mereka. Dan lebih banyak yang mati secara tragis di tangan tetangga wanita itu. Baru pada saat ini negara-negara lain menyadari kesenjangan dengan para terpilih Long Kuo. Bahkan para terpilih Inggris dengan bakat es hanya bisa melarikan diri saat menghadapi tetangga wanita itu, apalagi para terpilih lainnya. Dan di dalam 903 itu bahkan lebih menakutkan. Keanehan ada di mana-mana. Tidak mungkin menemukan tempat untuk bersembunyi. Semakin banyak yang terpilih terkorosi oleh keanehan dan mati secara tragis, sebagian kecil dari yang terpilih memilih untuk meninggalkan ruangan dan keluar ke koridor, tetapi ini juga bukan solusi jangka panjang. Tidak bisa masuk ruangan untuk mencari petunjuk, akhirnya tetap mati, para yang terpilih dari berbagai negara. Tiba-tiba terjebak dalam dilema, ini pasti mati, bagaimana mungkin ini terjadi? Bahkan ujian yang sulit pun akan memiliki cara bagi orang biasa untuk lulus, pasti ada sesuatu yang belum kita pikirkan. Tiongkok, bisakah kalian mempublikasikan kembali panduan penyelesaiannya? Kalian adalah negara besar. Jangan pelit, bersikaplah sedikit, melihat harapan mereka untuk menyelesaikan masalah. Bergantung pada Tiongkok, para penggemar Tiongkok langsung tidak senang. Hehe. Bisakah kalian tidak tahu malu? Ketika kami tertinggal sebelumnya, mengapa kalian tidak berbagi petunjuk dengan kami? Sekarang kami memimpin, kalian datang saat ada keuntungan, kalian tidak ragu untuk menjatuhkan kami. Mengapa kami harus membantu kalian sekarang? Penggemar Inggris, bukan begitu? Bukankah kalian selalu membalas dendam dengan kebaikan? Kami mengakui bahwa kami menjatuhkan kalian sebelumnya, tetapi hanya karena ini. Apakah kalian tidak menginginkan tradisi ribuan tahun? Kata-kata ini langsung membuat marah para penggemar Tiongkok. Kalian tahu apa? Kata-kata asli kalimat ini adalah membalas dendam dengan kebaikan. Bisa dipeluk. Anda hanya tahu setengahnya. Beraninya Anda mengatakannya? Ini adalah kata-kata asli Konghucu kami. Tahukah Anda apa yang disebut menaklukkan orang dengan kebajikan? Mungkin Anda belum tahu bahwa aksesori Konghucu disebut kebajikan. Ayo, terjemahkan beberapa kalimat dari analek Konghucu untuk mereka. Mendengar kebenaran di pagi hari, mati di malam hari tidak mengapa. Terjemahkan untuk saya yang di bawah. Di pagi hari menemukan jalan ke rumahmu, di malam hari kamu bisa mati. Seorang pria terhormat tidak menghukum dengan berat. Memukul orang harus dengan keras, jika tidak,
tidak bisa membangun ancaman. Orang tua masih hidup, jangan pergi jauh, jika pergi pasti ada tujuan. Orang tuamu masih hidup, kamu tidak bisa lari, jika lari pasti ada cara untuk menangkapmu. 30 berdiri tegak, 40 tidak bingung, 50 tahu takdir. 60 patuh, 70 mengikuti keinginan hati. 30 orang. Baru pantas membuatku berdiri, 40 orang, aku maju untuk memukul. Tanpa ragu sedikit pun, 50 orang akan kupukuli hingga mereka mengira. Mereka bertemu dengan takdir mereka. 60 orang membisikkan hal-hal manis di telingaku. Agar aku tidak marah dan memukuli mereka. 70 orang, aku bisa membunuh mereka sesuka hatiku. 3 orang berjalan bersama, pasti ada guruku di antara mereka. 3 orang berjalan bersama. Asalkan ada aku di antara mereka, kekuatan tempurnya setara dengan 1 divisi. Zibuyu. Kekuatan aneh dan kekacauan supernatural. Kongzi tidak ingin berbicara denganmu dan menggunakan kekuatan aneh untuk membuatmu linglung. Waktu berlalu seperti sungai, siang dan malam. Ketika kamu kuat, kamu berdiri di tepi sungai, mayat musuhmu akan hanyut mengikuti arus. Siang dan malam tidak mengenal perbedaan. Tentara dapat merebut komandan, tetapi orang biasa tidak dapat merebut cita-cita. Aku bisa mengambil ponselmu di antara pasukan, bahkan jika kau menggunakan rakyat jelata sebagai perisai. Kau tidak bisa merebut pertempuranku. Jika ingin melakukan sesuatu dengan baik, pertama-tama tajamkanlah alatmu. Jika ingin mendekati orang kaya, pertama-tama namakan diriku sebagai kebajikan. Asalkan ujung pedang tetap tajam. Tim Longkuo dengan gembira mulai bermain lelucon lagi. Apakah penonton dari negara lain bingung? Apa-apaan ini? Apakah Kongzi bermaksud demikian? Mengapa aku tidak pernah mendengarnya? Negara kita juga memiliki spesialis yang meneliti analek Konfusius. Aku ingat tidak sekejam ini. Di ruang konferensi Longkuo, Direktur Yo melihat surat-surat permintaan bantuan, seringai dingin tergantung di sudut mulutnya. Tidak perlu dilihat, para petinggi negara lain juga setuju. Berharap Longkuo dapat mengirimkan petunjuk kepada Sang Buguan dan memintanya memberikan petunjuk. Direktur, apakah perlu membalas email mereka? Balas. Benar-benar tidak tahu orang-orang ini. Otaknya ada di mana? Aturan sudah mengatakan dengan jelas, jangan berbicara dengan hewan. Begitu mereka tiba di kamar, mereka berbicara sendiri. Otaknya sakit. Mengira semua orang adalah Zhang Tianxi. Sekarang setelah mendapat masalah, mereka masih ingin kita membantu? Katakan pada mereka bahwa biaya produksi Zhang Tianxi kami sangat tinggi. Jika ingin petunjuk, mereka harus membayar harganya. Kirimkan email balasan. Setelah beberapa saat, nada pemberitahuan email baru berdering lagi di ruang konferensi Longkuo. Melihat daftar yang dikirimkan oleh berbagai negara yang bersedia menukar petunjuk, Direktur Yo tersenyum dan mengangguk. Dalam permainan antara negara dan negara, jelas para petinggi ini belum sebodoh itu. Mengira bisa menggunakan tekanan moral untuk mengajak Longkuo. Semuanya mengeluarkan hal yang sesuai. Interpretasi, hal-hal ini cukup bagi Longkuo. Seharusnya menjadi kesempatan untuk bernapas. Tahun-tahun ini Longkuo terlalu sulit, berkali-kali pembaptisan aneh sudah sangat melelahkan. Pertukaran petunjuk kali ini secara keseluruhan sangat menguntungkan bagi Longkuo, apalagi petunjuk kali ini. Sama sekali tidak membutuhkan Zhang Tianxi untuk turun tangan, dan negara-negara lain mungkin akan segera menyadari hal ini dalam setahun. Atas instruksi Direktur Yo, diperkirakan email Feng Feng telah dibalas. Ketika para petinggi negara lain melihat isi email, mereka semua terkejut. Aturan 4. Jangan berbicara dengan hewan. Mereka baru menyadari letak masalahnya. Para terpilih mereka. Setelah memasuki ruangan, tanpa sadar mereka berbicara sendiri. Ini tampaknya juga dianggap berbicara dengan hewan. Lagi pula, ruangan itu penuh dengan hewan. Cepat, petunjuk, petunjuk, setelah memasuki ruangan. Jangan berbicara. Berbicara sendiri juga akan dianggap berbicara dengan hewan. Informasi petunjuk satu persatu. Dikirim ke para terpilih dari berbagai negara. Mereka merasa aturan ini agak biasa. Berada di lingkungan yang begitu aneh. Berbicara sendiri untuk meredakan ketegangan juga tidak boleh. Baru saja ingin mengeluh beberapa patah kata. Tetapi kemudian teringat sesuatu dan segera menutup mulutnya. Para terpilih mulai kembali ke ruangan satu demi satu. Tetapi semua seperti sudah berunding, menutup mulut mereka. Bahkan ada yang lebih berhati-hati. Setelah memasuki ruangan, segera mencari selotip dan menempelkan mulut mereka. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada serangan aneh. Para terpilih merasa lega. Para petinggi dari berbagai negara juga merasa lega. Tetapi segera mereka menyadari bahwa mereka telah ditipu. Longkuo telah memberi mereka perbedaan informasi. Meskipun memberikan petunjuk penting, tetapi selama mereka diberi sedikit waktu lagi, pasti akan ada orang yang keluar dari kabut 4 dimensi. Memikirkan hal ini, tiba-tiba ruang rapat di berbagai negara terdengar suara makian. Tetapi mereka tidak berani mencari teori dengan Longkuo. Lagi pula, Longkuo memiliki Zhang Buguan. Sebelumnya telah mempublikasikan informasi tentang melewati level. Jika mereka menyinggung Longkuo, akan sulit untuk mendapatkan petunjuk di masa depan.
Tetapi mereka masih meremehkan kesulitan percobaan. Bahkan jika semua terpilih tidak berbicara, kematian masih tidak dapat dihindari. Di ruang siaran langsung John Bull. John sudah menemukan catatan yang tertempel di kulkas. Dia tidak berani merobek catatan itu, hanya berdiri di depan kulkas. Setelah membaca aturan baru, mulutnya masih ternganga. Pertama, dia membuka pintu lemari es. Ketika melihat tumpukan anggota tubuh yang terpenggal di rak atas kulkas, John tidak bisa menahan muntah. Lampu di ruang tamu mulai berkedip-kedip. Detik berikutnya, siaran langsung John New benar-benar mati. Itu terlalu berlebihan. Ya Tuhan, apakah tidak boleh mengeluarkan suara apapun? Siapa yang bisa mengendalikan diri saat muntah? Apakah ini palsu? Apakah ujian ini benar-benar tingkat kesulitan bintang 5? Berapa banyak yang terpilih yang akan mati? Ini baru permulaan. Mereka bahkan belum tahu apa yang terjadi di kompleks ini. Di siaran langsung Inggris. Saat ini, Xiang Ni menempelkan selotip di mulutnya. Dia baru saja melihat anggota tubuh yang terpenggal di kulkas. Dia seorang polisi. Kebal terhadap hal-hal ini, tetapi rasa lapar membuatnya tak tertahankan. Dia tidak berencana untuk makan di kulkas. Makanan, hanya pergi ke dapur untuk mencari. Awalnya berencana untuk menemukan sesuatu untuk dimakan. Tanpa diduga, dia menemukan Wang Ou Xiaoxiong di dalam panci. Ini membuat Xiang Ni sedikit ragu. Aturan mengatakan bahwa ada rahasia istrinya yang tersembunyi di sini. Tetapi dia benar-benar sedikit takut untuk menyentuh benda ini. Dia sekarang memiliki bayangan psikologis tentang Wang Ou. Jika dia tidak lari cepat tadi, dia pasti sudah dimakan hidup-hidup oleh anjing neraka di balik tirai. Tepat pada saat ini, sebuah pesan petunjuk dikirim. Aman, ada catatan di dalam panci. Su Yu. Xiang Ni tertegun sejenak. Apakah petunjuk ini begitu spesifik? Mungkinkah seseorang sudah berjalan di depannya? Bagaimana mungkin? Apakah John Niu atau negara mobil? Bagaimanapun, itu tidak mungkin negara naga. Memikirkan hal ini, Xiang Ni memiliki beberapa imajinasi. Tetapi mulutnya ditutupi dengan selotip, jadi dia tetap menahannya. Yang terpilih dari negara asing kali ini adalah seorang wanita. Dia menerima petunjuk itu, tetapi setelah memasuki ruangan, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa dari layar yang menakutkan tadi. Dia bersembunyi di ruangan itu secepat mungkin, mencoba menjauhkan diri dari Wang Ou sebanyak mungkin. Di sebuah ruangan yang diduga kamarnya. Lina mencari tempat untuk bersembunyi. Selama dia bertahan sampai fajar, dia akan lulus. Bahkan jika tingkat penyelesaiannya tidak tinggi, setidaknya dia tidak harus mati. Tiba-tiba matanya berbinar. Melihat ke bawah tempat tidur. Di luar siaran langsung negara asing. Ahiba. Jangan pergi ke bawah tempat tidur. Apakah Anda tidak melihat aturan di kulkas? Jangan periksa bawah tempat tidur. Fak. Jangan pergi. Seumida. Para penonton dari negara asing baru saja mengalami banyak sekali perang argumen dan jelas belum pulih. Malah menggunakan rekaman terlarang dari negara lain dalam siaran langsung. Tapi, jelas percuma mengeluh. Lina sudah membungkuk dan melihat ke bawah tempat tidur. Saat itu juga, sebuah petunjuk muncul, jangan periksa kolong tempat tidur. Lina terkejut dan hampir berdiri. Sebuah tangan pucat keluar dari bawah tempat tidur. Tangan itu meraih leher Lina, hanya dalam sekejap mata. Lina menghilang dari layar siaran langsung. Ruangan siaran langsung negara asing menjadi hitam. Adegan ini membuat para penonton terkejut. Ada seseorang di bawah tempat tidur. Apa itu? Apa kalian melihatnya dengan jelas? Sepertinya itu tangan manusia. Sepertinya di rumah ini bukan hanya ada dokter. Semakin dalam penjelajahan, semakin banyak peserta terpilih yang mati dengan tragis. Mereka tidak sempat memahami peran yang mereka mainkan. Mereka juga tidak punya waktu untuk mencari keberadaan istri mereka. Mereka mati dengan misterius di rumah mereka sendiri. Melihat kerugian besar yang diderita oleh para peserta terpilih, negara-negara peserta terpilih lainnya yang masih melakukan siaran langsung merasakan kengerian. Mereka dengan cemas memperhatikan ruangan siaran langsung negara naga, berharap untuk melihat langkah Zhang Buguan selanjutnya. Tetapi Zhang Buguan saat ini sedang berkutat dengan buku catatan itu. Dia sedang meneliti apakah buku catatan ini menggunakan tinta tersembunyi yang hanya bisa dilihat dengan dipanaskan dengan api. Zhang Buguan memanggang buku catatan itu dengan korek api sambil melihat waktu di jam dinding di ruang tamu. Pukul 9.25. Masih ada beberapa waktu sebelum waktu yang dikatakan anjing kecil itu akan terjadi teror besar. Saat ini, hewan-hewan kecil di sekitar Zhang Buguan sudah berpencar dan bersama-sama membantu Zhang Buguan mencari petunjuk. Tiba-tiba terdengar jeritan melengking dari kamar tidur. Zhang Buguan bereaksi sangat cepat dan segera bangkit dan bergegas ke sana, tiba di kamar tidur. Melihat tumpukan bulu kucing yang berserakan di tanah, Zhang Buguan mengambilnya dan melihatnya. Sepertinya bulu itu ditarik paksa oleh sesuatu. Sepertinya teman-temannya mengalami kecelakaan di sini. Zhang Buguan melihat ke bawah tempat tidur. Catatan istrinya mengatakan untuk tidak memeriksa bawah tempat tidur. Sepertinya itu tempat tidur ini. Zhang Buguan membungkuk dan melihat ke bawah tempat tidur. Sebuah tangan pucat tiba-tiba muncul dari bawah tempat tidur. Zhang Buguan dengan cepat meraih tangan itu.
Kemudian dia menarik dengan keras, seorang wanita ditarik keluar dari bawah tempat tidur olehnya. Setelah tubuh wanita itu ditarik keluar, dia tampak sedikit panik dan buru-buru melindungi matanya, seolah-olah dia sangat takut pada cahaya. Zhang Buguan menegakkan tubuh. Mata malaikat langsung terbuka. Wanita itu tidak memiliki jiwa. Hanya mayat hidup biasa. Levelnya juga tidak tinggi, di antara level zombie. Hanya bisa dianggap kelas paling bawah. Wanita itu dengan cepat menyesuaikan diri dengan cahaya dan langsung menerkam Zhang Buguan. Zhang Buguan dengan santai merobek secari kertas jimat dan menempelkannya di dahi wanita itu. Tubuh wanita itu langsung berhenti. Berdiri kaku di tempat, Zhang Buguan berputar mengelilingi wanita itu, wajah putih bersih. Wajah yang indah, sebagai zombie, tetapi dari penampilannya, dia bisa dibilang sempurna. Di luar ruang siaran langsung, ya Tuhan. Wanita dalam uji coba ini, parasnya sangat menarik. Satu lebih cantik dari yang lain. Wanita ini seharusnya hanya ada di surga. Terlalu cantik, terlalu cantik. Tidak benar, siapa orang ini? Bukankah istriku sudah pergi? Kenapa tiba-tiba muncul wanita lain? Ini adalah mayat hidup, tapi dia aneh. Zombie biasa ingin mempertahankan penampilan mereka, itu adalah tindakan menentang langit. Untuk yang di atas. Bagaimana kamu tahu ini mayat hidup? Hehe, aku dari Gunung Longhu. Baru saja, Zhang Shixio menggunakan jimat yang secara khusus menahan zombie. Alam mayat. Alam mayat, ternyata Taois dari Gunung Longhu. Baru saja kamu bilang. Zhang Xi ingin mempertahankan penampilan aslinya adalah tindakan menentang langit. Kenapa begitu? Hehe, jalan surga sangat adil. Ada yang didapat, ada yang hilang. Zombie memiliki tubuh abadi, ini sudah tidak diakui oleh jalan surga. Jadi mereka baik dalam kultivasi atau penampilan, akan ada kekurangan. Ingin menutupi kekurangan ini. Di satu sisi adalah kultivasi, di sisi lain bergantung pada garis keturunan. Kultivasi bagi zombie. Sesulit mendaki surga. Karena tubuh mereka memiliki kekurangan. Ingin membuka kecerdasan spiritual. Semua bergantung pada kesempatan besar. Dan berbicara tentang garis keturunan, kecuali ini adalah keturunan Hanba. Jika tidak, ingin mempertahankan penampilan seperti ini hampir tidak mungkin. Hanba. Putri Kaisar. Pertama, jangan bicara tentang apakah Hanba memiliki keturunan atau tidak. Bahkan jika ada, itu juga keberadaan yang sangat menakutkan. Meskipun Shixiong memiliki metode Tao yang misterius. Tetapi menghadapinya, dia seharusnya tidak sesantai ini. Jadi sebenarnya apa ini? Hehe, lihatlah, kurasa mereka menggunakan beberapa teknologi yang hebat. Menggunakan cara pengawetan modern apa? Maksud Taoist adalah ini juga spesimen? Di ruang siaran langsung negara naga, Zhang Buguan saat ini agak ragu. Dia ingin melihat perut wanita itu. Apakah ada luka? Melihat apakah dia dijadikan spesimen. Melihat wanita di depannya. Zhang Buguan tiba-tiba berbinar. Di gaun wanita itu, tersemat sebuah kartu. Zhang Buguan mengeluarkan kartu itu. Ada beberapa baris kata di atasnya, jangan lupakan aku. Lin Weiwei membalik kartu itu. Yang pertama dilihatnya adalah dua sosok. Ternyata ini adalah sebuah foto. Sepertinya sudah agak lama. Orang di foto itu, satu adalah Zhang Buguan. Yang lainnya adalah wanita di depannya. Itu di sebuah ruang rumah sakit. Wanita itu mengenakan pakaian pasien. Berdiri bersama Zhang Buguan di foto, keduanya tersenyum ke arah kamera. Tetapi senyum itu penuh dengan kepahitan. Ini adalah foto bersama Dr. Zhang dan Lin Weiwei. Siapa Lin Weiwei? Zhang Buguan memegang foto itu. Keluar dari kamar lagi. Dia datang ke pintu lift. Tidak lama kemudian, pintu lift terbuka lagi. Ketika pria parubaya itu melihat Zhang Buguan lagi, dia hampir menangis. Merasa seperti sedang mengembara di gerbang neraka. Mengapa dewa pembunuh ini mengincarnya? Dr. Zhang. Anda ini, Zhang Buguan terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia menyerahkan foto itu kepada pria parubaya itu. Apakah orang yang Anda lihat, istri saya? Apakah orang ini? Pria parubaya itu melihat foto itu dengan cermat, agak tidak yakin. Dr. Zhang, yang saya lihat hanyalah bagian belakangnya. Bentuk tubuhnya sepertinya hampir sama. Tetapi istri Anda sepertinya sedikit lebih tinggi. Zhang Buguan berpikir sejenak, lalu kembali ke ruang tamu. Spesimen hewan Zhang Buguan. Apa hubungannya dengan Lin Weiwei? Zhang Buguan memegang foto di satu tangan. Memegang buku catatan di tangan yang lain. Dia selalu merasa bahwa kata-kata di belakang foto itu, dan catatan istri di buku catatan ini, sangat mirip. Dia menempatkan kedua tulisan tangan itu bersama-sama untuk dibandingkan. Memang sangat mirip. Tetapi jika Anda melihat dengan cermat, Anda masih dapat melihat perbedaan yang kecil. Mungkinkah istri Dr. Zhang adalah yang dia cari berdasarkan standar mantan pacarnya? Tetapi ini terlalu detail. Bahkan ada persyaratan untuk tulisan tangan. Ketukan di pintu tiba-tiba terdengar. Zhang Buguan melirik jam. Pukul 9.57. Pada saat yang sama, para terpilihnya juga mendengar ketukan di pintu. Ketukan itu sangat ringan.
Namun hal ini membuat para terpilih tidak berani gegabah. Johnny dari Inggris mengintip keluar melalui lubang di mata kucing. Koridor itu kosong, tetapi suara ketukan masih bergema di koridor. Dia sedikit ragu. Tidak yakin apakah harus membuka pintu. Meskipun aturannya mengatakan bahwa pintu harus dibuka. Tapi situasi di depan pintu jelas tidak benar. Mungkin aturan itu palsu. Membuka pintu akan berbahaya. Tidak membuka pintu lebih aman. Ya, tidak boleh membuka pintu. Johnny membuat keputusan. Baru saja akan kembali ke ruang tamu, tiba-tiba dia mendengar suara kunci dimasukkan ke dalam lubang kunci. Sial, apakah pintu dibuka atau tidak, hasilnya sama saja. Jeritan terdengar satu demi satu, dan layar siaran langsung padam satu persatu. Apa yang terjadi? Apakah kalian melihat monster itu? Benda apa itu? Semua terpilih mati. Tidak, terpilih dari Tiongkok baik-baik saja. Dia masih hidup. Di ruang siaran langsung Tiongkok, Zhang Buguan melihat kunci di tangannya. Sedikit linglung. Dia sekali lagi berdiri di gerbang kompleks perumahan, sama seperti saat pertama kali dimulai. Memegang kunci di tangannya, aturan-aturan muncul di panel informasinya. Nama tugas, Kompleks Perumahan Bahagia. Tingkat kesulitan, 5 bintang. Deskripsi tugas, ini adalah kisah tentang cinta. Anda akan menghabiskan malam yang indah di sini. 2 bangunan tinggi yang berhadapan, tetapi memisahkan 2 jiwa yang saling merindukan. Mereka, satu di surga, satu di neraka, tetapi saling menatap. Anda akan menyaksikan sebuah perasaan yang indah di sini, tetapi juga akan mati pada saat ketukan pintu berbunyi. Persyaratan tugas, 1. Berperan sebagai tetangga yang baik. 2. Berperan sebagai saksi. 3. Cari tahu penyebab kematian para korban. 4. Bertahan hingga fajar. Aturan tugas, aturan 1. Ketika ketukan pintu berbunyi, pintu harus dibuka. Aturan 2. Anda memiliki seorang istri. Ketika dia ingin keluar, cegah dia. Aturan 3. Di malam hari, apapun suara yang Anda dengar, Anda tidak boleh keluar untuk memeriksanya. Aturan 4. Jangan berbicara dengan hewan. Aturan 5. Istrimu sakit jiwa, jangan percaya padanya. Aturan 6. Setelah kau keluar, kunci istrimu. Aturan 7. Di dalam boneka beruang itu tersembunyi rahasia istriku. Aturan 8. Jangan pernah naik lift. Aturan 9. Jangan berbicara dengan tetanggamu. Aturan 10. Jangan mencoba memahami masa lalumu. Aturan 11. Hati-hati dengan anak laki-laki merah itu. Aturan 12. Jangan tertipu oleh penampilan yang indah. Zhang Bugua mengenang kejadian sebelumnya, saat ketukan pintu berbunyi, dia membuka pintu. Dia melihat sosok yang dikelilingi oleh pusaran benda hitam, sosok itu memegang kapak besar di tangannya. Saat Zhang Bugua membuka pintu, kapak itu langsung diayunkan tanpa ragu. Zhang Bugua juga tidak sungkan. Setelah menghindar, sebuah segel malaikat menghantam dahi sosok itu. Sosok hitam itu tidak mampu menahan kekuatan Zhang Bugua. Saat dia menghilang, Zhang Bugua juga merasakan pemandangan di depannya berubah. Ketika dia bisa melihat dengan jelas lagi, dia sudah berdiri di luar kompleks perumahan. Apa yang terjadi? Waktu berputar kembali. Kenapa aku kembali lagi? Masalah ini, layar tadi tiba-tiba terputus. Di layar hanya muncul sebuah kapak hitam besar. Kemudian, siaran langsung para terpilih itu menghilang. Bahkan Zhang Bugua, yang telah membunuh monster itu, hanya sempat melihat dengan jelas rupa monster itu. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba berada di pintu masuk kompleks perumahan. Zhang Bugua mengerutkan kening. Dia tidak ragu dan kembali memasuki kompleks perumahan. Kali ini, dia langsung menuju gedung 3 dan masuk ke lift. Masih pria parubaya itu. Dr. Zhang, kenapa pulang kerja selarut ini? Zhang Bugua mengamati pria parubaya itu. Sepertinya dia tidak terpengaruh sama sekali olehku. Kau tidak ingat aku? Tanya pria parubaya itu. Tentu saja aku ingat. Bukankah Anda Dr. Zhang? Ada apa dengan Anda? Zhang Bugua menghunus pedang malaikatnya yang kuat. Detik berikutnya, ujung pedang sudah menempel di tenggorokan pria parubaya itu. Maksudku, apakah kau ingat ini? Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dengan ketakutan. Saat ini, dia merasakan ancaman kematian. Zhang Buguan menghela napas. Kali ini, lift berfungsi dengan normal dan dengan cepat mencapai lantai bar. Zhang Buguan tiba di depan pintu 903. Jika dia memasukkan kunci, dia menoleh ke 902 di sampingnya. Setelah menunggu beberapa saat, pintu terbuka dari dalam. Dr. Zhang. Kenapa pulang kerja selarut ini hari ini? Wanita itu tersenyum, sama seperti saat Zhang Buguan pertama kali bertemu dengannya. Zhang Buguan tidak berbicara, membuka pintu dan langsung masuk ke ruang tamu. Dia memastikan bahwa waktu telah direset, dan NPC ini tidak lagi memiliki ingatan sebelumnya. Tiba di ruang tamu, Zhang Buguan langsung menarik boneka anak anjing dari balik tirai. Setelah mengancamnya, anak anjing itu tidak tahan tekanan dan direkrut oleh Zhang Buguan sebagai anak buahnya.
Dia juga tidak ingat Zhang Buguan, dan tetap mengatakan bahwa pada pukul 10 akan terjadi hal yang mengerikan. Zhang Buguan merobek catatan tempel istrinya dari kulkas, menemukan beruang kecil. Mengeluarkan buku catatan dan menaklukkan wanita itu di kamar tidur, mendapatkan foto. Dia juga tidak berharap untuk menemukan petunjuk lain dari wanita itu, jiwanya sudah hilang. Hanya mayat hidup yang tidak bisa dimintai informasi yang berguna. 3 petunjuk diletakkan oleh Zhang Buguan di atas meja kopi. Catatan di catatan tempel istri dan catatan istri di buku catatan itu sama, hanya catatan di foto itu. Ada sedikit perbedaan dengan catatan istri. Zhang Buguan merasa ada sesuatu yang salah. Istri yang menghilang ini. Sepertinya ada semacam hubungan antara dia dan Lin Weiwei. Bukan hanya hubungan mantan dan sekarang. Mereka terlalu mirip. Bahkan jika tulisan tangan kedua orang itu mirip, tidak mungkin hanya ada sedikit perbedaan. Melihat catatan tempel istrinya. Zhang Buguan menatap kosong salah satu aturan. Harus. Istri mengawasi Dr. Zhang, ingatlah untuk minum obat. Apakah Dr. Zhang memiliki penyakit? Hanya ilusi, tapi dia tidak melihat ilusi apapun. Zhang Buguan melambai, dan anak anjing di sampingnya menggoyangkan pantat kecilnya yang bulat dan mendekat. Temukan semua teman kecilmu dan biarkan mereka membantuku mencari tahu apakah ada obat di ruangan ini. Segera, beberapa botol obat diletakkan di atas meja kopi. Zhang Buguan memutar botol obat. Nama-nama di atasnya sangat sulit diucapkan. Li Peitong, Australia Pink. Ali Paisuo, Zhang Buguan tidak tahu untuk apa obat-obatan ini, tapi tidak masalah. Saya juga punya tim ahli, rupanya saya terjebak sekarang, jika tren ini terus berlanjut. Jika waktu terus direset, saya tidak akan pernah bisa menunggu fajar, meskipun keanehan di sini tidak bisa menyakiti saya. Tetapi jika saya tidak dapat menyelesaikan tugas, saya akan terus terjebak di sini, memikirkan hal ini. Zhang Buguan memutuskan untuk meminta bantuan, kebijaksanaan seseorang terbatas, tetapi jika itu adalah kebijaksanaan seluruh Tiongkok. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, Zhang Buguan mengubah botol obat dan buku catatan. Juga foto itu, menghadap layar siaran langsung, dirinya terlihat jelas di sana. Semuanya, saya mungkin terjebak, jika tebakan saya benar. Selama jam menunjukkan pukul 10, waktu di sini akan direset, semuanya akan kembali ke nol. Saya akan mempublikasikan semua petunjuk yang bisa saya temukan, kita masih memiliki 2 kesempatan untuk petunjuk. Selama periode ini, saya akan mencari lebih banyak petunjuk, sisanya saya serahkan kepada kalian. Setelah Zhang Buguan selesai berbicara, dia mulai memerintahkan kucing dan anjing di sekitarnya. Anak buahku, keluarlah dan cari. Temukan petunjuk apapun, segera.